podcast kedua ini, yaitu beliau adalah lulusan Teknik Elektro ITB tahun 1981, kemudian beliau lanjut ke pasca sarjana di McMaster University Kanada, mendapatkan gelar PhD dari Universitas Waterloo Kanada di bidang teknologi rangkaian integrasi untuk satelit. Di tahun 1987 lulusan terbaik jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung. Tahun 92 beliau masuk dalam buku American Men and Women of Science di New York, Amerika Serikat. Kemudian tahun 97 beliau juga menerima Asian Outstanding Engineering Achievement Award dari Asian Federation of Engineering Organization. Terus di tahun yang akhir-akhir ini 2020 beliau menerima Pastel Service Award dari Internet Society. Kemudian ada juga GDCN Jakarta Award 2020 kategori Innovation and Technology dari Jakarta Development Collaboration Network. Ini dari sedikit yang bisa dimunculkan achievement dari Pauno. Sebenarnya banyak banget kalau Bapak Ibu mau cek lebih. Kemarin juga sempat nanya-nanya, beliau juga sudah banyak menulis buku, kurang lebih ada 50 buku itu. Mungkin bisa kita langsungkan saja ya untuk materinya dibawakan oleh Pak Oni. Silakan Pak Oni. Baik, terima kasih Pak Rangga. Tadi yang catatan terakhir, bukunya ada di toko buku, bisa dibeli. Iklan, parah. Di toko Beli buku Gramet. seperti biasa, Gramet sama toko Gunung Agung gitu ya Pak. Nggak ya itu ngaco. Sebagian lagi free sih, bisa di copy. Gratis. Jadi kalau ngirim Iya harddisk bisa beliau, di copy. Itu perpustakaan tapi ya, uh, perpustakaan saya silakan di copy. Oke. iya Terima kasih kemarin banyak sempat atas disebut. kesempatannya, terus juga terima kasih banyak atas undangannya. Saya coba, ini pesertanya ada yang minggu lalu ikut juga atau gimana ya? Atau baru semua nih? Kalau baru lebih enak. Kalau dari minggu lalu bingung saya. Oke, saya share screen langsung ya, share screen. Oke, share screen. Sip. Oke, saya bacain undangannya dulu. Ini undangannya ke saya. Saya masuk ke ini materi ya, biar kelihatan langsung. Recording in progress. Ini dia. Jadi dasar keamanan informasi, keamanan password, keamanan email, keamanan gadget, perangkat bergerak, perilaku aman di dunia online. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chatting ya kalau ada pertanyaan. Jadi kita bisa langsung interaksi. Waduh, saya belum ngelihat chattingan saya nih. Sorry. Saya stop share dulu ya. Biar saya aktifin chattingan saya dulu. Oke. Kalau ini kelihatan ada kolong hitam di sebelah kanan, itu chattingan sih. Saya sambil monitoring chattingan. Oke, jadi kalau ada apa-apa silakan ketik aja di chatting atau komunikasi sama Pak Rangga private juga nggak apa-apa. Nanti Pak Rangga nyampein ke saya juga sih. Jadi kita akan ada 5 materi dan pengalaman minggu lalu kayaknya sebagian besar tertariknya di keamanan gadget ini sih, karena pada pakai handphone, kira-kira itu. Cuman kalau kita lihat pengalaman-pengalaman sebelumnya, kebetulan saya juga diundang sama teman-teman di Bank Indonesia, BRI dan sebagainya lah. Eh, Kayaknya ini jadi ini jujur ya, saya baru belakangan ini banyak diundang untuk ngomong soal seperti ini. Dulu-dulu kagak nggak terlalu diundang sih. Jadi kalau saya perhatiin kejadiannya karena pandemi ini akhirnya banyak orang kerja dari rumah. Nah, orang IT di perusahaan itu mulai agak setengah-setengah panik karena pegawai bekerja dari rumah. Selama ini pegawai bekerja dari kantor dan orang IT cukup mengamankan peralatan yang ada di kantor. Sekarang orang kerja dari rumah, nah ini pagar-pagar pengamannya berbeda antara kantor sama rumah ternyata. Dan salah satu yang paling fatalnya di peralatan gadget, handphone, laptop yang dibawa dari kantor ke rumah. Jadi ini pertanyaannya banyak banget. Saya kasih sedikit icip-icip aja ya. Minggu lalu saya kasih lihat bagaimana seorang hacker bisa bikin trojan dan masukin trojan itu ke gadget. Akibatnya handphone yang kita pegang ini bisa disadap, kira-kira kayak gitu. WhatsApp bisa disadap, internet banking disadap. Jadi itu yang parahnya di situ sih. Oke, cuman kita akan pelan-pelan materi-materi. Kalau ada pertanyaan sih silakan langsung ditanyain ya. Nah, materinya ada di sini.
free ini bisa diakses. Saya harus ini dikit ke bawah. Oke, Anda bisa akses, saya kasih copy paste aja ya, URL-nya di sini. Saya taruh di tempat chatting URL-nya. Ini adalah pelajaran tentang keamanan internet, internet safety. Ini targetnya lebih ke orang biasa, ke user biasa, bagaimana kita punya ilmu bela diri di internet, kira-kira itu. Jadi ini yang pertama. Oke, kalau Anda admin jaringan, ilmunya lain sih sebenarnya. Kalau kemarin saya semi-semi admin sih sebenarnya. Oke, minta maaf kemarin mungkin agak berat. Nah, ini saya masukin URL yang kedua, saya masukin yang ini adalah cyber security. Jadi ini untuk admin jaringan, bagaimana kita mengamankan jaringan, bagaimana kita bikin pertahanan, bagaimana ngeset firewall dan sebagainya, ini berat. Oke, dan di sini juga seorang admin jaringan diajarin bagaimana seorang melakukan serangan. Jadi ini berat banget. Jadi kita nggak akan terlalu masuk ke situ, saya akan lebih masuk ke sini. Internet safety-nya, gitu ya. Ini internet safety. Sekarang yang lain lagi adalah buku-bukunya bisa diambil di sini. LMS Ono Center /pustaka. Pustaka. K. Saya posting di chat juga. Oke, jadi LMS Ono Center ORID/pustaka, saya gedein hurufnya supaya enak lihatnya. Oke, di sini ada kalau teman-teman bisa masuk ke websitenya LMS Ono Center ORID/pustaka, di bawah ada docs, dokumen maksudnya. Kemudian di sini ada security, kita klik security. Nah, di sini ada beberapa yang bisa dibaca untuk orang yang awam, terutama yang papernya TikTok. Terutama paper TikTok sama yang paling atas yang ini. Cuman yang atas saya edit sendiri. Kalau yang bawah yang edit TikTok, jadi gambarnya lebih bagus, segalanya lebih bagus sih. Kita buka yang TikTok dulu ya, biar enak. Ini ini dibikin sama TikTok sama teman-teman di UGM sama saya. Oke, poin yang pentingnya cuma ini, ada beberapa poin penting aja saya sampaikan di sini. Poin pentingnya yang ini, keamanan cyber naik banget. Ini tahun 2019 ke 2020 naiknya jeplak. 2021 lebih parah lagi. Jadi kondisinya separah ini sih sebenarnya. Dari hampir 30 juta serangan tahun 2020 itu 150 juta. 2021 belum ada laporan, tapi teman-teman BSSN bilangnya udah parah banget. Oke, jadi serangannya parah. Kenapa parah? Karena kita banyak kerja dari rumah, itu yang bikin kacau. Oke, dan yang lebih parah lagi adalah perusahaan yang kena. Oke, ini tadi ada 88 juta serangan, itu April 2020, tapi tadi kuartal pertama atau kuartal kedua itu 150 juta serangan, dan 83 perusahaan di tanah air dihack. Kira-kira kayak gitu. Ini dari BSSN, dari BSA, kayak gitu kondisinya. Oke. Dan kalau kita lihat ke bawah lagi, nanti ini teman-teman UGM terutama yang banyak nulis, di sini adalah teknik pertahanannya sih. Ini teknik pertahanannya ya, ke bawah lagi lah, ada lagi di bawah. Mendorong transparansi, memberdayakan pengguna platform. Nah, ini dia. Ini yang perlu dikuasai untuk pertahanan. Dasarnya adalah bagaimana urusan password, cara berinteraksi online, mengetahui tidak semua online bisa dipercaya. Ini yang level dasar banget ya. Tidak membagikan password ke orang lain, menghindari penggunaan kata sandi yang mudah ditebak. Ini yang basic. Yang tingkat lebih tingginya bisa dibaca di sini, bagaimana metode mengamankan pengamanan ganda, two-factor authentication, memilih ini multi-factor authentication istilahnya, tidak memakai OTP dan sebagainya. Ini yang lebih tingginya, dan yang tingkat lanjutnya adalah call forwarding kalau ditelepon dan sebagainya. Oke, cuma nanti bentuknya saya akan bacain dari yang ini, yang internet safety. Kita akan pelan-pelan dari situ. Nah, sekarang bagaimana kondisi serangannya? Ngeri sih serangannya. Oke. Kita lihat statistik yang lebih parah lagi ya. Sorry, ini banyak lihat statistik. Ini statistik dari CNN sih.
CNN Indonesia. Bisa digedein nggak ya? Wah, lah. Bisa deh. Ini serangan yang terjadi tahun 2020. Nggak bisa ke atas ini. Oh, bisa. Ini kebocoran data di Indonesia sejak tahun 2020. Jadi setahun yang lalu lah ya. Bulan Mei, Tokopedia 91 juta data. 7 juta merchant. Dijual dengan harga sekian ribu dolar. Oke. Kemudian cermati November 2020 22,9 juta pengguna, dijual sekian ribu dolar lagi. Bineka 1,2 juta pengguna, sekian ribu dolar lagi. Itu bulan Mei ya. Juni Bukalapak 13 juta, lepas di Rate Forum sekian ribu dolar lagi. Credit Plus hampir sejuta, harga tidak diketahui. KPU 2,3 juta pemilih, tidak diketahui. Kemarin sore KPU ada lagi sih sebenarnya. Kebetulan kita lagi nge-zoom sama teman-teman KPU, udah gitu salah satu petinggi KPU, bentar ya saya ada masalah gitu. Ya, lepas lagi, kacau dah. Cuman bukan database, kebetulan PDF yang lepasnya, jadi bukan file CSV, jadi agak lebih susah buat diproses. Masalahnya di file itu ada lambang KPU-nya, jadi ada masalah kayak gitu. Kemarin sore itu kejadiannya. Oke. Terus data COVID, sekian ratus ribu data pasien COVID, nggak tahu. Dan yang paling keren yang tanggal 12 Mei 2021, 200 juta data BPJS Kesehatan lepas. Termasuk di dalamnya ada passwordnya ya. Jadi maksudnya autentikasi, nama ibu siapa kayak gitu lepas, ikutan lepas. Cuman yang 200 sekian puluh juta tadi itu hanya dilepas kalau bayar pakai sekian Bitcoin gitu ya. Cuman yang dilepas free-nya kalau nggak salah sekitar 1 jutaan gitu ya. Dari 279 juta, 1 juta di free-in buat sampel. Jadi yang kasihan yang 1 juta orang tadi yang free. Jadi kondisinya kayak gitu. Oke, ngeri banget. Oke. Sekarang saya akan ngasih lihat kondisi lagi yang lain barangkali, sambil nanti ini ya. Aduh, kenapa ini? Oke. Ini kenapa nggak mau? Oke. Nah, sekarang saya akan kasih lihat sedikit icip-icip yang ada di komen-komen di YouTube saya. YouTube. Oke. Kita pindah channel. Kita akan masuk ke channel saya. Oke. Kita akan bisa lihat komentar-komentar yang ada di sini. Ups, berhenti. Sip. Oke. Oke. Kok nggak bisa keluar komentarnya ya? Oke. Oh salah. Ganti akun dulu berarti. Salah. Kok nggak keluar komentar ya? Saya lagi nyari komentar nih sebenarnya. Saya pengen ngasih lihat komentar aja ya kondisi. Coba saya klik ya. Duh, masuk sini lagi bener ya. Explore. Komentarnya kok hilang? Nggak ada komentarnya. Kemarin minggu lalu masih bisa ya. Iya, minggu kemarin bisa, Pak. Iya, minggu kemarin bisa. Sekarang kok nggak bisa ya? Apa yang terjadi dengan saya ini? Aduh. Oh. Coba. Apa Willis pakai akun lain, Pak? Iya kali harus salah akun saya. Kebanyakan akun gini lah. Coba ya. Anda sebagai pengelola. Nah, ini dia komentar. Bener salah akun. Parah. Salah akun. Oke.
Ini tutup lagi, tutup lagi. Sekarang kata kuncinya ditipu. Oke, nih ini langsung 4 bulan yang lalu akun gue kena tipu. Terus saya minta lacak nomor telepon. Nah ini sering banget pengen ngelacak HP yang nipu. Soalnya saya beli akun ketipu, jadi dia pengen ngelacak. Oke, dan proses ini paling banyak sih, penipuan paling banyak. Oke, coba kita cari lagi. Ini istilahnya udah pakai istilah bahas tentang VTube dong, menggunakan skema Ponzi. Kasihan banyak orang yang terpengaruh di daerah sini. Ponzi penipuan ya. Ini ketipu cuma 360.000 rupiah. Eh, Dia tabung 2 bulan. Kecil sih, masih kecil. Coba saya cari penipuan yang lebih gede ya. Oke, ini agak ketipu rada besar. Saya kena tipu sama cowok Malang ke Panjen 37 juta. Dan TKW Singapura 60 juta oleh cowok yang sama. Namanya disebutin lagi segala macam ya. Jadi penipuannya udah mainnya asli nih gede loh. Udah puluhan juta gitu ya. Ada lagi yang penipuan lagi di sini. Saya mau ditipu sama orang, saya mohon bantuan ajarin cara melacaknya, nomor penipunya sekian. Dan ini pertanyaan standar banget, mereka banyak minta saya ngelacak. Parah banget gitu ya. eh ini 2,5 juta rupiah, jujur. Oke, jadi kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang udah kebayang kan? Dan ini hampir tiap hari saya dapat. Bahkan ada yang sampai datang ke rumah saya dengan kondisi stres karena handphonenya disadap terus. Udah dia format, kesalahan fatalnya dia sederhana banget sih. Jadi kesalahan fatal kita adalah handphone kita terlalu kepo. Udah gitu, eh jangan-jangan dihack kalau komentarnya. Enggak, kok salah akun doang. Jadi kebanyakan kita adalah kejadian kesalahannya adalah terlalu kepo, ngeklik sembarangan, itu aja sih. Akibatnya software buat trojannya masuk ke handphone kita, udah gitu dia mengendap di dalam handphone dan dia monitoring kita. Udah gitu mereka reset, factory reset, cuman kejadiannya adalah dia restore semua aplikasi yang pernah diinstal. Akibatnya trojan yang tadi masuk juga keinstall ulang. Dan dia kerjakan itu berkali-kali walaupun saya bilang jangan install aplikasi. Jadi factory reset tapi jangan restore aplikasi. Cuman mereka nggak dengerin, ya udah ke restore lagi, ya kesadap lagi gitu. Dan kadang-kadang menyebalkan kalau udah kayak gitu. Soalnya saya juga, nah uh, kayak saya jangan loncat-loncat terlalu banyak ya. Saya balik ke sini aja, ke patokan ini aja ya. Oke, itu tadi buat overview aja, icip-icip seberapa parah kondisinya. Oke, kalau Anda pada posisi saya lebih ngeri sih soalnya, karena banyak banyak banget orang yang minta tolong ke saya, Pono ini ketipu apa segala macam tuh banyak banget. Kayak ibaratnya kayak inilah COVID, orang nggak pada percaya kan ada COVID, sering banyak orang nggak percaya. Coba kalau Anda jadi tenaga kesehatan, stres sih, soalnya hampir tiap hari ada orang yang datang, ada orang yang meninggal, segala macam. Jadi nakes itu melihat COVID itu ada. Sementara kalau kita sehari-hari kan nggak kelihatan COVID itu ada. Jadi kira-kira posisi saya kayak tenaga kesehatan yang menangani COVID sih, kira-kira kayak gitu. Oke? Oke, sekarang saya akan masuk ke dasar keamanan informasi. Saya bentuknya lebih banyak cerita. Kalau minggu lalu saya demoin langsung sih. Cuman pada stres saya demoin. Oke, saya masuk ke dasar keamanan informasi. Kita akan masuk ke e-learningnya. Anda bisa akses. Saya sebenarnya usul ke teman-teman kalau mau, kalau ada bagian diklat di kantor, silahkan di copy sih ini. Cuman ini pakai server Moodle ya. Oke, masuk ke keamanan informasi sederhana banget. Atau saya baca. Sorry, jangan masuk yang ini dulu. Tadi kan ada yang saya download ya. Mana dia? Ini dia. Alah, suka nggak bisa diklik ya. Mana dia? Oke, saya balikin dulu. Nih, yang ini paper yang saya langsung ya. Yang tadi yang ditulis sama TikTok, paper saya langsung saya gedein.
Saya cuma mau highlight satu aja sih. Di sini silakan teman-teman baca. Di sini tren serangan seperti lah, salah klik lagi. Oke, saya gedein lagi. Oke. Nah, masuk ke daftar isi. Nah, di sini ada tren serangan. Di sini ada deepfakes, serangan phishing, eh, ransomware, cyber warfare, segala macam. Tapi serangan paling besarnya adalah phishing, penipuan. Oke, jadi yang tadi udah dijelasin juga bahwa serangan paling besar adalah penipuan. Kemudian yang paling menyebalkan adalah ransomware karena dia akan mengenkripsi semua file yang ada di komputer kita dan akhirnya kita nggak bisa pakai. Ini terjadinya terutama karena kebanyakan sih karena kepo. Jadi kita kepo, kita klik atau masuk situs-situs yang tidak baik, kita klik akhirnya masuk ransomware-nya. Jadi hati-hati di sini. Dan waktu itu saya pernah sambil jadi ngasih ceramah tentang ini kejadiannya 5 tahun yang lalu sih. 5 tahun yang lalu saya ngasih ceramah tentang ransomware di antara peserta itu. Ini ceramahnya masih fisik ya. Saya datang ke event fisik, ada pesertanya datang, terus dia bilang saya accounting di perusahaan itu kena ransomware, udah gitu file kerjaannya, file accountingnya itu ke encrypt, nggak bisa disentuh sama sekali. Bayangin itu file keuangan perusahaan, apa nggak nangis tuh ceritanya, asli nangis. Dan hari ini kalau kena ransomware baru kalau nggak salah seminggu yang lalu ya, ada orang email ke saya, Pak Ono, saya kena ransomware ini, saya transfer duit 7 juta, tapi kenapa ya itu file yang dienkripsinya nggak balik lagi. Ya enggak lah, jadi jahat banget mereka tuh, jahat, asli jahat banget. Jahat banget. Jadi mereka bikin ransomware, dilepasin tuh ransomware-nya, terus komputer kita di-encrypt, terus dikasih warning, dikasih ini informasi kalau mau balik lagi tuh filenya silahkan transfer duit sekian juta, udah gitu nanti dikasih key-nya buat balikin. Kenyataannya nggak balik gitu. Jadi ransomware menyebalkan sekali gitu ya beres ya. Tapi serangan paling besarnya phishing. Oke, sekarang kita lihat. Ini diingat-ingat aja ya, serangan istilahnya phishing kadang-kadang dikasih nama social engineering, tapi kalau dalam bahasa yang lebih sederhana adalah ditipu sih, sebenarnya ditipu aja. Oke, kita lihat sekarang serangan-serangannya di oke, oh sorry salah di sini. Oke, kita masuk ke amanan informasi sederhana. Oke, ini kelihatan, ini udah dari dulu sih phishing ini, jadi ditipu banget. Kalau kemarin saya demoin caranya parah banget, demoin, tapi ntar kalau emang minta demoin saya demoin sih bisa ya. Penipuan, scam, terus satu lagi malware, tapi sekarang malware udah berubah jadi ransomware yang lebih beken lagi. Malware adalah software yang tidak baik gitu, cuman kalau sekarang softwarenya udah minta tumbal, bukan tumbal sih, minta duit, ransom, minta setoran, minta palakan gitu ya. Nah ini, makhluk ini, penipuan phishing itu dua ini ada kisah-kisah kisah yang paling sederhana mah gini lah. Saya ceritain aja ya, kisah paling sederhananya. Korbannya adalah sepupu istri saya langsung. Oke, jadi ini saya kenal dengan korban sih sebenarnya. Jadi korbannya sepupu istri saya, dia belum menikah, kemudian dia cari teman di internet, pakai Facebook dan sebagainya, dan teman yang dia kenal itu, yang dia kenalan di internet itu pura-puranya, dia lokasinya ada di Padang, istri saya orang Padang. Kemudian kenalannya itu ada dia bilang Pas Pampres gitu. Keren dong, berpacaran dengan Pas Pampres. Udah gitu dia minta ditelepon, terus Pas Pampresnya bilang, waduh ini belum ada pulsa, bisa transfer pulsa nggak? Transfer pulsa, telepon, terus transfer pulsa lagi, transfer, akhirnya gitu. Jadi polanya adalah wanita yang jadi korban, kemudian wanitanya dipalak transfer duit, pulsa dalam hal ini, gitu ya, beres ya. Jadi itu penipuan yang paling sederhana kayak gitu, minta pulsa gitu. Dan itu saya ngelihat sendiri di depan mata gitu orangnya. Dikasih tahu susah kalau udah kayak gitu teh. Ya soalnya pulsa kan cuma berapa
berapa puluh ribu, jadi masih masih ikhlas gitu ngasihnya. Tapi udah nipu. Akhirnya kita ketahuan bahwa orangnya sebenarnya tetangga dia. Parah banget deh. Orangnya tetangga lagi parah banget. Nah, beres ya, itu satu. Terus penipuan yang lain, sama sih, polanya nggak beda jauh. Tapi ini bukan sepupunya istri, yang ini teman dari sepupunya istri. Posisi di Jakarta yang ini. Jadi teman, kalau sepupunya istri yang ini laki-laki, temannya perempuan. Dia pacaran lewat Facebook juga sama. Udah lama lewat Facebook. Jadi, oh ini kaum laki-laki jangan pernah mempraktekkan ini ya. Skenario-nya sama aja sih sebenarnya. Jadi kejadiannya adalah dia pacaran lewat Facebook dan sebagainya, kemudian akhirnya janjian buat kopi darat, kopdar, kopi darat. Ketemulah mereka kopi darat, mulai dari pagi nih. Cuman si orangnya bilang itu laptop sama handphone bawa aja, supaya kalau nanti lagi kopi darat kita bisa tetap main Facebookan apa segala macam. Dibawa tuh handphone sama laptop sambil kopi darat. Jadi pagi di mall mana makan, restoran mana makan, siang makan lagi, malam makan, selesai makan mau pulang nih, mau pulang. Udah gitu perempuannya bilang, saya mau ke ini dulu dong, ke mana sih, apa, Indomaret atau Alfamaret gitu lah. Pokoknya ke toko-toko seperti itu buat belanja. Ya udah, ini naik motor, mereka nih masih ya level kayak gitulah. Naik motor sampai ke Indomaret, Alfamaret, terus dia bilang gini, laki-lakinya bilang, "Udah sana belanja deh, saya tungguin nih laptop sama handphonenya di motor." Ya udah, perempuannya masuk ke dalam Indomaret, Alfamaret, itu laptop sama handphone ditinggal di motor. Pas balik lagi udah kagak ada, motornya sama handphone sama laptopnya hilang semua. Terus cepet-cepet lah dia ini kan ngecek akun Facebooknya segala macam. Akun Facebooknya tuh laki-laki udah hilang, udah nggak ada gitu. Jadi hilangnya kayak gitu. Oke, jadi penipuannya kayak gitu. Korban yang lebih tinggi lagi, ini naikin korbannya, saya naikin pelan-pelan ya. Korban yang tinggi lagi adalah seorang ibu di Klaten. Kalau ini dia interaksi sama saya langsung. Kemudian dia ngasih header email. Jadi coba bentar, saya bisa ngasih lihat header email nggak di sini ya? Nih, coba lihat header email. Full email header, nah kayak gini bentuknya. Dia bisa lihat header email, jadi saya bisa ngelihat jadi kita semua saya bisa ngelihat sih. Email ini yang ngirim siapa, ini kebetulan informasi Zoom buat meeting kita hari ini ya. Kita bisa lihat ini emailnya, yang ngirim siapa, ini kelihatan from zoom.us, IP-nya sekian-sekian, jadi kita baca ini sih. Nah, si ibu itu ngasih lihat header emailnya dia, terus saya lihat, oh oke, bener email ini dikirim sama orang dari Malaysia. Kelihatan dari receive from-nya ini Malaysia segala macam, kelihatan orang Malaysia. Dan ibu itu kisahnya gini lah, tapi ini terjadi, jadi dari tadi kebanyakan kaum wanita korbannya. Si ibu itu kisahnya adalah dia diajak kawin sama orang Malaysia. Jadi dia nyari pacar lewat internet, akhirnya pacaran dan diajak kawin sama orang Malaysia ini. Dan waktu proses diajak kawin tadi, akhirnya ibu ini kan biasa ya pacar kawin sama orang Indonesia kan nggak gampang ya, ada numpang nikah lah, ada inilah, ada itu segala macam. Apalagi sekarang lagi zaman COVID kan, jadi lebih suruh ada PCR lah, ada antigen, dan harganya nggak murah itu semua. Ditransfer lah tuh duit ke orang di Malaysia sampai sekitar 200-an juta ditransfer. Tapi tetap nggak dikawin sih, orangnya kagak tahu ada di mana. Akhirnya ini jadi urusan Interpol gitu, kejadian beneran terus. Jadi itu cuma sekitar 200 jutaan. Yang lebih parah seorang ibu, ini kalau ini bukan kasus yang saya tanganin langsung, ini adalah yang tanganin teman, dia teman dari kepolisian lah, dan ini kasusnya ibunya di Pondok Indah, kenanya sekitar 2M. Bukan makasih mas ya, 2M ini 2M rupiah, duit. Jadi ini ibu emang rata-rata yang kena yang gede-gede kayak gini ibu pengusaha, dan cari pasangannya lewat internet. Tahu sendiri kalau di internet cari cowok cakep ganteng kan gampang banget ya, tinggal googling keywordnya, masukin cowok cakep ganteng, langsung keluar ya. Kalau nggak percaya bisa di search lah, gini gampang namanya, tinggal cowok ganteng.
keluar cowok ganteng ya, tinggal milih cowok ganteng yang mau tipe yang mana. Kalau mau yang agak STW bisa lah, cowok STW ganteng. Nanti keluar yang levelnya udah agak STW kan, ganteng. Tinggal cari kayak gini, tapi dia dia pura-pura jadi apa sih namanya, diplomat Inggris, dikirim ke ibu ini, kesengsem, akhirnya jadilah dia ini apa, pacaran. Padahal kalau diteliti lebih lanjut itu dia dari Nigeria sih, orang Afrika hitam itu. Ini ketahuannya soalnya, tapi nggak dapet nih orangnya, nggak dapet sih. Jadi ketahuannya karena dalam satu proses interaksi segala macam, yang datang orang Nigeria, saya pesuruhnya bapak ini tadi buat ngambil apa-apa gitu, sampai 2M sih gitu. Beres ya. Yang lebih ngeri lagi, itu tadi perempuan semua, yang laki-laki korbannya adalah guru saya langsung, profesor di Institut Teknologi Bandung langsung. Dia bekas salah satu direktur di IPTN, Industri Pesawat Terbang, salah satu direktur di IPTN itu, yang kontak saya anaknya. Terus dia ngomongnya gini anaknya, "No, nih tolong bilangin bapak gue." "Kenapa bapak lu?" Udah diemin aja dah. "Emang kenapa?" "Iya, ternyata ya pasti Anda semua kan sering dapat email ya, tawaran buat investasi lah, apalah segala macam lewat email ya. Bapaknya nerima email itu percaya buat investasi. Ditransferlah duit itu buat investasi di Nigeria. Kagak balik lah tuh duit 200 juta. Kena. Saya kadang-kadang mikir ini profesor Institut Teknologi Bandung kok kenanya kayak gituan gitu loh ya. Aduh, parah banget dah. Jadi kenanya kayak gitu. Beres ya. Jadi ini adalah yang ini tadi. Kok nggak bisa diklik balik lagi. Oke. Ini phishing sama scam. Oke. Jadi bentuknya kayak gitu banget. Jadi kalau kita perhatikan, objektifnya uang loh. Objektifnya uang. Sebagian besar uang. Kalau yang sasarannya orang dewasa, kebanyakan uang. Tapi ada sasaran anak kecil yang bukan uang. Ada, jangan khawatir. Kita akan, alah salah pencet. Oke. Saya akan balik lagi. Saya akan masuk ke yang selanjutnya nih. Oke. Keamanan pribadi di internet. Oke. Saya nggak akan baca semua. Anda silakan nanti baca semuanya kalau mau. Nah ini agak beda sama yang tadi. Ada cyber stalking, ada cyberbullying, ada online predator online, ada offensive content, ada ini. Nah ini udah lebih ke arah yang lebih pribadi ya. Oke. Stalking kira-kira gini stalking tuh. Jadi kira-kira dalam bahasa sederhananya kira-kira memata-matai apa yang kita posting di internet. Kira-kira gitu. Jadi orang-orang yang mau menyerang itu biasanya dia akan melakukan akan mempelajari kehidupan pribadi sasaran. Kira-kira gitu. Dan itu dia mulainya melakukan mata-mata, dia bacain semua postingan kita, kita interaksi sama siapa, cara kita berinteraksi seperti apa. Jadi kita dipelajari betul-betul. Setelah itu dilakukan, dia mulai melakukan serangan. Contoh serangannya adalah istri saya kena. Kenanya gini, gue ceritain langsung aja ya. Jadi waktu itu anak saya masih kuliah di PU, Presiden University, di kampus. Suatu hari istri saya dapat telepon nih. Teleponnya, "Bu, kami dari kepolisian, anak ibu kami tahan karena kedapatan membawa narkoba." Apa nggak nangis tuh? Langsung istri saya nangis-nangisnya waktu itu juga. Saya pas ngeliat gitu, udah langsung nggak percaya aja lah. Saya mah udah orang, mungkin karena saya udah orang agak-agak security gitu, jadi udah langsung, ini pasti bohong. Gitu. Tapi istri saya kan kagak punya insting seperti itu. Dia telepon, dia langsung nangis. Terus udah gitu orangnya langsung ngedengerin ngasih suara ini loh, orang nangis segala macam. Nah, cuman kan kebetulan di rumah ada adiknya istri juga ya. Terus saya bilang sama adiknya, "Coba telepon anaknya." Kagak berhasil ditelepon waktu itu. Tapi dia berusaha telepon dalam waktu berapa menit kemudian akhirnya berhasil masuk. Kalau nggak salah 5 menitan lah.
Tapi istri saya udah 5 menit nangis-nangis nih, minta ditransfer duit segala macam soalnya di polisi ya. Adik saya nelpon, terus dia adik istri nelpon berhasil connect, udah gitu langsung si nanya kan dia, kamu ada di mana? Ada di kampus, lagi ngapain? Ya lagi belajar lah di kampus gitu. Wah itu mah langsung, udah lu bohong lu. Jadi ini mulai dari sini. Konsekuensi dari sini apa? Adalah kita harus mengurangi posting-posting yang sifatnya pribadi di media sosial. Kira-kira kayak gitu. Karena dia bisa ngelihat hubungannya, nomor teleponnya segala macam. Jadi sampai nomor telepon dapat segala macam kan kacau ceritanya. Jadi udah gitu mereka bisa melakukan apa sih manuver supaya ini bisa serangannya bisa dilakukan. Tujuannya cari duit sih, tujuannya cari duit. Oke. Kalau yang ini saya nggak punya cerita yang parahnya, cuman kalau di Amerika segala macam ada yang sampai bunuh diri sih. Jadi dibully sampai akhirnya bunuh diri orangnya, gitu. Jadi kalau yang ini seperti itu. Tapi nanti kalau teman-teman baca lagi di apa sih di keamanan pribadi ini ada teknik buat mengatasi bully segala macam. Yang ini parah banget. Ini kejadian, beneran ini kejadian. Oke, predator. Predator tuh yang orang yang suka sama anak kecil lah, tapi sifatnya seksual ya. Predator, anak kecil. Kejadiannya di Surabaya SD. Korbannya SD, sekolah dasar. Jadi kejadiannya gini kira-kira. Kita tahu semua bahwa Facebook dan sebagainya sebenarnya melarang anak SD buat pakai Facebook. Jadi sebenarnya dilarang anak SD pakai Facebook, IG apa segala macam dilarang sih sebetulnya. Jadi mereka kan mensyaratkan usia harus di atas 18 tahun. Cuman biasanya orang tua dan sebagainya itu kan tanggal lahir di markup supaya mereka bisa punya akun Facebook lah, punya akun Gmail lah segala macam. Walaupun platform itu tidak mengizinkan sih sebenarnya. Kayak TikTok dan sebagainya itu udah melarang tuh. Cuman orang tuanya yang geser tahun lahirnya. Jadi akhirnya anak bisa masuk ke Facebook apa segala macam. Nah ini si predator ini kisah kejadiannya, kejadian di Surabaya itu. Predator itu masuk dalam grup anak-anak itu, kemudian ngobrol lah sama mereka itu. Dan ya ini anak-anak kemudian udah SD kelas 5-6 kali ya. Jadi udah mulai datang bulan. Ini perempuan. Jadi datang bulan dan sebagainya, udah gitu tektokan lah di antara mereka tentang ininya dia. Nah, kemudian si predator ini bilang, saya dokter loh, saya bisa ngobatin Anda kalau ada masalah gitu. Udah ngobrol segala macam. Coba saya bisa periksa jarak jauh loh. Tolong difoto aja, itu bajunya dibuka aja, difoto gitu kan. Kacau ceritanya. Jadi kayak gitu kejadiannya. Anak-anak kan ya teman-teman saya kan pada gondok ngamuk dikejar sampai dapat predatornya dapat. Jadi kita bisa dapat sih akhirnya dapat di proses hukum. Jadi kira-kira kayak gini. Oke, tapi ini yang sifatnya lebih ke arah pribadi ya, gitu. Makanya kalau udah kayak gini sebaiknya ya udah satu, yang di bawah umur jangan dimasukin, yang di atas umur sebaiknya hati-hati. Jadi jangan posting sembarangan sih. Apalagi posting foto anak lah, itu parah. Karena mereka akan nyerang. Dan proses itu parah banget sih, serangan gitu. Nah, oke, ini kira-kira kayak gitu yang pribadi sifatnya. Saya coba masuk lagi pelan-pelan ya. Ini ada kiat-kiat memproteksi diri buat keamanan cyber di internet. Oke. Pasti yang paling awal adalah jangan sampai ketipu sih. Ini parah. Karena serangan yang paling parahnya penipuan sih sebenarnya. Gitu ya. Oke. Terus yang kedua malware. Parah. Jadi dua gede ini sebetulnya. Oke. Saya bentuknya cerita aja di sini. Jangan sampai serangan phishing adalah jangan mengklik sembarangan sih sebenarnya. Jangan kepo. Oke. Terus waktu kita masuk bank apa segala macam, jangan ngeklik linknya langsung. Sebaiknya kita ketik apa yang kita mau masukin.
Oke, tapi kan kita suka males ya. Ah, ini udah ada di ini, tinggal klik aja, klik aja, klik aja. Jadi kebanyakan orang nyerang itu dia ngasih link. Padahal linknya tidak masuk ke situs yang benar, bisa masuk ke bank. Yang jadi masalah ini yang nyerang itu bukan orang bodoh rata-rata, karena mereka rata-rata programmer dan jago-jago juga. Oke, bayangkan kalau ini adalah tempat kerja Anda. Jadi misalnya ini situsnya, kalau bank itu bank ya, BCA atau apa segala macam. Jadi mereka bikin situs yang persis dengan BCA atau bank-bank itu, dan kita bisa ngeklik ke situ dan transfer duit dan bener. Dan kita bisa melakukan transfer duit. Oke, ini tadi yang pribadi ada yang lupa satu, ada yang ngeri banget sih. Tapi entarlah ceritanya. Ini dulu yang lebih penting. Oke, ini serangan phishing ini kejadiannya adalah nasabah BCA sih. Sampai saya diminta roadshow sama BCA di 2 kota. Jadi satu di Jakarta, satu lagi di Surabaya. Teknik serangannya phishing banget. Dan ini teknik serangannya adalah corporate yang diserang, perusahaan yang diserang, dan transaksinya B2B. Dan ini bisa terjadi sama perusahaan Anda juga ya. Karena kan ini corporate, dan seringkali corporate ini kan bukan ngejual eceran, bukan retail kan, bisnisnya. Bisnisnya biasanya corporate ke corporate. Nah, ini kejadiannya kayak ini saya coba ceritakan. Jadi pada suatu hari teman-teman BCA ngajakin saya roadshow. No, bisa nggak kita roadshow di 2 kota aja dulu lah. Kok soalnya korbannya di 2 kota itu yang gede. Oke. Dan mereka kerugiannya ratusan juta rupiah. Satu perusahaannya ratusan juta langsung. Oke. Jadi si penyerang itu tidak menyerang receh. Tidak cari duit receh, transfer pulsa, kagak. Dia nyerangnya parah banget, corporate yang dihajar. Dan ini kita buka-buka dikit ya. Yang nyerangnya dari Cina nih kebetulan, dari Cina. Oke. Jadi kejadiannya ini banyak perusahaan-perusahaan Indonesia melakukan transaksi dengan perusahaan Cina. Yang kasus BCA tadi ya. Jadi mereka transaksi dengan perusahaan Cina, pesan barang lah, sekian kontainer. Jadi pesannya udah bukan 1-2 biji, kagak. Sekian kontainer, 2 kontainer, 1 kontainer gitu. Jadi yang ditransfer, yang dikirim kontainer sih. Ya bayangin kalau kontainer kan duitnya bukan receh, itu bukan ratusan ribu, itu duitnya udah ratusan juta di situ duitnya. Karena 1 kontainer yang dikirim gitu ya. Jadi perusahaan itu melakukan transaksi dengan perusahaan di Cina, mainnya kontainer, kemudian mereka transaksinya, kebetulan kalau perusahaan ini, perusahaan yang jadi korban itu transaksinya pakai email. Nah itu yang jadi masalah, transaksinya pakai email doang. Jadi tolong dong kita pesan 2 kontainer apa gitu. Terus nanti perusahaannya bilang, oke, kita udah packing, udah masukin ke kontainer, dikirim, silakan ditransfer duitnya ke bank ini gitu. Dan nanti perusahaan si hacker akan monitoring cara 2 perusahaan ini berkomunikasi, kemudian dia akan memalsukan email gitu. Dia akan malsuin, dia pura-pura jadi perusahaan yang benar. Kemudian dia bilang, oke, saya dari perusahaan ini, barang Anda sudah di packing, dikirim dan sebagainya, silakan transfer ke nomor akun sekian. Ditransfer tuh duit. Yang dikirimin email kebetulan finance dari perusahaan itu. Jadi dikirimin email finance-nya juga salahnya adalah dia langsung percaya aja sama email yang diterima, kagak mikir 2-3 kali, percaya aja ditransfer tuh duit gitu. Dan saya ngomong langsung sama orangnya kebetulan. Dia bilang, Pak, ini saya udah kena 200 juta kemarin. Gini. Ya, dan yang masalah kalau udah transfer duit itu, duitnya nggak bisa balik loh. Jadi kalau kita transfer duit ke nomor account di sebelah sana, duitnya nggak bisa balik loh. Gitu. Dan ini adalah mekanisme dalam bank ya. Karena yang request transfernya adalah kita yang minta transfer, ya udah kan lu yang minta transfer, nggak dibalikin tuh duit. Kalau misalnya kita sampai salah ketik nomor account, duit nggak balik juga, kecuali kita bisa koordinasi sama orang yang kita transferin duit, udah gitu dia secara ikhlas mentransferkan duitnya lagi ke kita, duit balik. Tapi kalau yang ini kan transfer duit ke nomor akunnya penjahat ya, duit kagak balik.
Oke. Dan ini korban yang dalam skala yang lebih kecil duitnya. Kalau tadi perusahaan ratusan juta. Korbannya istri saya juga sih. Jadi yang ke transfer duitnya 2,5 juta rupiah waktu itu. Jadi kejadiannya adalah eh, Facebook. Jadi kebetulan ada temannya istri itu yang waktu itu pernah pinjam uang karena butuh buat uang sekolah anak, ditransfer. Udah gitu dia balikin tuh duit nggak masalah. Cuman udah gitu Facebooknya dihack sama orang karena temannya dia tidak mengaktifkan two factor authentication. Jadi kalau media sosial itu kan selain autentikasi pakai email, ada autentikasi lagi tambahan pakai SMS. Jadi ada dua autentikasinya, pakai email, pakai SMS. Dia tidak aktifkan karena gaptek ya. Jadi cuma emailnya doang. Emailnya dihack. Oke, akibatnya SMS-nya kan nggak autentikasi SMS nggak ada lagi. Ya udah diambil tuh Facebooknya sama orang. Nah orang yang ngehack ini dia bisa baca komunikasi ke siapa aja. Nah, dia ngelihat temennya istri saya ini pernah komunikasi ke istri saya minjam duit. Pakai bahasa yang sama, minjam duit lagi dia. Udah istri saya kan, wah udah ini kayaknya penting banget nih. Dia berusaha nelpon awalnya, cuman nggak berhasil connect-connect. Mungkin teleponnya dibikin sibuk sama si penyerang supaya nggak bisa connect. Nah, karena nggak connect-connect, akhirnya, wah ini kayaknya perlu banget ditransfer tuh duit. Udah ditransfer, nggak bisa balik tuh duit. Dan istri saya udah sampai bikin kronologis kejadian, lapor ke polisi dengan berbekal kronologis kejadian dan lapor ke polisi ini, dia minta ke bank, karena udah ditransfer, banknya bilang plat kuning yang transfernya. Karena udah ditransfer ke bank plat merah gitu kan. Yang satu bilang plat kuning, satu bilang plat merah. Plat kuning bereaksinya cepat dia karena dia bank swasta ya. Dia bereaksinya cepat dan mereka bantu banget. Oke, kita coba koordinasi segala-galanya. Tapi pas sampai plat merah diam. 1000 bahasa. Kenapa? Karena duitnya yang transfer istri saya. Dia yang request buat transfer. Ya udah, ini duit udah masuk. Nggak bisa duit ditarik lagi kecuali orang yang nerima duitnya mau buat ngeluarin tuh duit. Jadi duitnya hilang. 2,5 juta rupiah. Cuman kayak gitu doang gitu. Beres ya. Jadi separah itu loh, hati-hati. Hati-hati banget ya. Jadi ini kalau ini kan kalimatnya nggak kelihatan ada duit di sini. Ini cuman teknis aja kalau dibaca. Tapi kalau nanti Anda lihat kejadian benernya, serangannya duit sih. Duit ini sebagian besar duit. Nih, duit. Beres ya. Nih. Nah, yang ini parah nih. Serangan malware. Serangan malware adalah kira-kira kayak gini. Dia masuknya dari ini ya, ini malware adalah program berisi kode berbahaya. Cuman malware yang sekarang yang lebih berbahaya adalah yang ransomware. Dia dienkripsi. Si ransomware itu dienkripsi. Konsekuensinya dienkripsi adalah antivirusnya nggak bisa baca itu ransomware. Jadi ransomware-nya tidak terdeteksi sebagai ransomware. Ransomware terdeteksi sebagai aplikasi biasa aja, antivirusnya tidak bereaksi. Jadi itu ngerinya yang namanya ransomware. Kalau malware, antivirusnya masih deteksi, dia bisa bereaksi si antivirus yang ada di komputernya kita, dan dia bisa membuang tuh malware. Kalau dia masih malware yang konvensional, virus, trojan, apa segala macam masih bisa dibuang. Tapi kalau yang masuknya malware jenis ransomware, itu kategorinya cryptovirus, karena dienkripsi, itu antivirusnya tidak bisa apa-apa. Itu ngeri banget sih. Kayak yang serangan sekarang udah ngeri sekali. Makanya saya akhirnya tidak pakai Windows juga sih. Udah puluhan tahun saya nggak pakai Windows karena serangannya parah banget. Nah, kisahnya kayak gini nih kira-kira. Kalau yang namanya malware biasa itu dia berusaha buat terutama yang trojan ini ya. Oke. Terutama yang trojan itu dia berusaha masuk dan udah gitu dia akan berusaha menginstalasi aplikasi yang bisa memata-matai kita atau dia akan ngambil informasi dari komputer kita ke komputernya dia. Oke, contoh malware yang seperti ini ya. Saya kasih contohnya aja deh. Wah, cowok ganteng. Cowok ganteng kalau sekarang masukin gini kayaknya wajah-wajahnya wajah Korea semua nih ya. Anak gue juga ada yang Korea, bentuknya kayak Korea satu anak. Tadi salah satu yang paling ini adalah keylogger. Oke.
keylogger. Nah, keylogger ini cara kerja segala macam. Ini saya ceritain aja ya. Anda bisa baca di Wikipedia tentang keylogger segala macam. Korban yang paling banyak dari keylogger ini adalah kalau kita ke warnet sih sebenarnya. Ke warnet atau ke komputer, kayak di airport kan kadang-kadang ada komputer yang bisa dipakai buat internetan ya. Komputer-komputer yang free bisa dipakai buat internetan. Saya kemarin di airport di mana sih namanya, Padang, itu ada komputer yang bisa dipakai buat internetan segala macam. Nah, saran pertama, jangan pernah dipakai komputer kayak gitu. Karena kita tidak tahu apakah komputernya bersih atau enggak. Itu yang pertama. Oke. Kalau komputernya dipasangin keylogger, apa yang kita ketik akan dikirim ke hacker yang masang keylogger tadi. Konsekuensinya, coba kita lihat gambar-gambar aja ya. Nih, kita bisa lihat Gmail, apa segala macam. Dan ini, biasanya kita bisa lihat passwordnya. Jadi passwordnya akan dikirim pakai email sih. Jadi, pas kita ngetik segala macam, si keylogger itu akan mencatat apa username sama password yang kita pakai dan akan dikirimin ke hackernya. Konsekuensinya, akun dari emailnya kita bakal jebol. Akun email jebol, dia akan ngejebolin email Facebook, email Instagram, email apa segala macam. Jadi seringkali email itu jebol karena keylogger seperti ini sih, seringkali. Paling gampang itu. Walaupun ada aplikasi buat ngejebolin password, tapi kalau kita pakai aplikasi buat ngejebolin password biasanya lama prosesnya. Jadi lebih gampang prosesnya kalau kita ngejebolin pakai keylogger seperti ini. Gitu ya. Jadi keyloggernya buat ngejebolin. Nah, setelah ini jebol, keyloggernya jebol, baru yang lainnya jebol. Itu yang proses Trojan yang paling sederhana. Nah, kalau kita Trojan yang parah itu kita biasanya pakai ini. Sorry, bisa nggak dibalikin lagi? Nah, makanya ini sih Venom, software yang dipakai. Sorry, ini saya ngasih lihat sedikit. Ini cuman saya ambil istilah-istilahnya doang, saya nggak akan praktekin. Tapi kalau kita tahu Venom adalah bisa, dan software ini free, bisa kita download dan kita bisa bikin Trojan. Jadi ini cara bikinnya, dan ini Trojannya buat handphone nih. Jujur nih, Trojannya buat handphone. Oke. Kebetulan ini bagian dari kuliah cyber security. Jadi saya ajarin bagaimana orang bikin Trojan. File hasilnya adalah file APK ya. Kan file APK adalah aplikasi yang bisa kita install di handphone Android. Jadi bayangkan kita nginstall aplikasi yang ada Trojannya, dan aplikasi ini kalau jalan di handphone itu, aplikasi ini akan ngomong ke ini komputernya. Biasanya kita makainya Kali Linux, walaupun tidak harus Kali Linux. Jadi komputernya kayak gini nih penampilannya. Ini kondisi lagi jalan sih, ada sih makhluknya. Nih tampilannya kayak gini. Jadi si Trojan tadi akan berkomunikasi ke Kali Linux ini, dan pakai Trojan itu saya akan bisa ngasih perintah. Oh, ini ada pertanyaan nih ya. Saya sambil jawab ya. Ini saya selesaiin dulu, nanti saya jawab pertanyaan. Jadi Trojan itu akan komunikasi ke Kali Linux, dan dari Kali Linux saya bisa kasih perintah. Oke, tolong lihat ini handphone lokasinya ada di mana. Keluar lokasi handphonenya ada di mana, bentuknya ke Google Map. Keluar lokasi handphone di mana. Terus tolong semua catatan history call kemana aja di-download. Kita bisa download history call-nya kemana aja. Tolong SMS-nya download SMS-nya. Terus dia bisa bilang, kita bisa kasih perintah, ini webcam-nya ada berapa? Ada 2, depan belakang. Coba webcam yang depan ditarik layarnya ke sini Kali Linux-nya, ditarik layarnya. Yang perlu kita catat pada saat kita melakukan itu semua, handphone kita kondisinya layarnya hitam, standby, ketarik semua ke Kali Linux, dan kita bisa narik itu semua. Bayangkan kalau sampai layar ditarik, kita bisa dengerin yang ada di depan handphone itu lagi ngomong apa, kelihatan semua loh, hati-hati. Jadi kejadian itu, gitu ya. Kalau anak-anak, kalau teman-teman saya lagi kurang ajar banget sih, dia parah banget sih. Dia misalnya gini ya,
Misalnya gini aja lah, sederhana banget. Anda semua kan di kantor pasti ada aplikasi buat kerja. Dan aplikasinya ada yang mobile. Bayangkan kalau kita lagi kurang ajar, kita download tuh aplikasi mobilenya, kita bungkus tambahin Trojan, udah gitu kasih ke orang-orang di kantor itu. Jadi penyerangnya ngambil aplikasi buat kerja Anda di kantor, dibungkus sama aplikasi Trojan ini, sebarin ke orang kantor itu. Kantor itu kan nginstall dong karena buat kerjaannya dia. Padahal selain dia nginstall aplikasi buat kerjaannya, dia masukin Trojan ini ke dalam, akibatnya handphonenya bisa ditarik komunikasinya ke si penyerang yang menjalankan Kali Linux ini. Gitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Prima Nurul. Ini Bapak, Ibu ya? Bapak kayaknya. Termasuk Bu, Pak. Oh, Ibu, aduh maaf. Bu Prima. Maaf Bu Prima, minta maaf. Bu Prima Nurul pertanyaannya gini. Termasuk penggunaan WiFi umum di airport. Apakah juga berbahaya? Iya, berbahaya. Kalau boleh saran, kalau kita pakai bagaimana bila di luar negeri kita transit. Biasanya pakai wifi bandara dulu sebelum sampai tujuan. Bagaimana supaya safe-nya, supaya amannya seperti apa. Jadi, kalau pakai wifi di airport segala macam, ya berbahaya. Bagaimana cara mengamankannya? Saya akan masuk ke Play Store. Ini agak sulit, tapi di sini ada program namanya VPN. Oke. Nah, ini yang seru nih VPN-nya nih kacau nih. Jadi VPN ini banyak banget. Kalau Simor itu VPN-nya banyak banget ya. Ini banyak banget VPN. Oke. Nah, kita ini hati-hati ya. VPN hati-hati. VPN akan mengenkripsi semua komunikasi kita. Jadi semua komunikasi akan dienkripsi dan akibatnya apa? Kalau ada penyadap yang ada di dalam WiFi itu, penyadapnya nggak bisa ngelihat apa yang kita komunikasikan, gitu ya. Kira-kira idenya kayak gitu. Cuman yang jadi masalah, ini banyak yang free loh. Ini masalah loh, free. Free bukannya menguntungkan, enggak. Free adalah masalah. Ini ada free. Seringkali yang kita lakukan adalah ngeklik free VPN ini. Ini ada free. Jadi, kalau yang free VPN, hati-hatinya gini. Oke, si penyadap yang ada di WiFi airport itu tidak bisa nyadap kita komunikasinya apa. Cuman kalau free kan dia akan komunikasi ke server VPN di ujung sebelah sana. Bayangkan kalau orang yang jalanin server VPN-nya adalah penjahat juga, dia bisa nyadap juga sama aja. Jadi kalau mau sarannya sebetulnya best. Carinya kata kuncinya adalah best VPN Android. Oke. Jangan cari yang free. Jadi cari yang best VPN tapi bukan free. Oke. Kalau kepaksa banget free. Kalau kepaksa banget. Cuman kalau yang free itu sebaiknya tetap kita tidak melakukan transaksi keuangan. Kalau pengen banget transaksi keuangan, kepaksa cari best yang VPN di Android. Nah, di sini ada ExpressVPN, NordVPN, ada Surfshark. Mereka bayar sih. Bayarnya nggak gede sih, cuman $1-2 nih, less than $2,5 per bulan. Coba kita lihat di sini harganya berapa ya. Jadi bayar sih. Tapi ini dia sopan banget. Mereka tidak akan menyadap apa segala macam. Kalau yang udah main kayak gini dia nggak nyadap, pakai duit soalnya. Dia nggak akan nyadap segala macam karena kita kasih duit. Jadi gitu. Beres ya. Oke. Bagaimana bila Wi-Fi sebelum ya. Jadi untuk save-nya pakai ExpressVPN dengan asumsi, ada asumsinya ya. Asumsinya handphone kita bersih dari trojan dan sebagainya. Jadi VPN ini hanya akan menolong kita supaya orang tidak bisa nyadap. Cuman kalau sudah ada software penyadap segala macam dalam handphone kita, udah ada trojan dan sebagainya di handphone kita, ya udah kesadap semuanya. Mungkin saya akan kasih cerita dikit. Contohnya istri saya langsung sih. Istri saya langsung. Iya emang istri langsung sih. Istri saya itu handphonenya 2 akhirnya. Jadi ada handphone yang dipakai buat Facebookan dan sebagainya. Ada satu handphone yang dipakai buat internet banking. Dilepas dari Facebook, dari WhatsApp, dari segala macam dilepas sama dia. Jadi akhirnya handphone buat transaksi keuangan sendiri satu handphone lagi buat yang rada main-main. Oke. Karena handphone itu kadang-kadang dipinjam anak buat install game segala macam
Jadi kepaksa pakai 2 handphone dia sekarang. Satu handphone 2 transaksi duit karena dia nggak mau ada trojan dan sebagainya masuk ke handphone yang bisa transaksi. Satu handphone yang buat WhatsApp, buat segala macam. Beres ya. Jadi istri saya akhirnya pakai 2 handphone. Gitu. Dan kalau kalau lagi errornya keluar, itu handphone akan diformat factory reset. Jadi reset factory, dibersihin, terus kita install lagi. Kalau handphone saya rata-rata hampir sebulan sekali sih saya factory reset sih. Tapi saya nggak bisa transaksi duit di situ. Cuman gue sebel aja kalau ada yang ini. Jadi kira-kira gitu. Oke, kira-kira gitu. Jadi kalau ada pertanyaan lagi silakan ditanyain. Oke, saya masuk. Ini udah beres ya. Ada 2 tadi, phishing sama malware. Oke, sekarang kita akan masuk ke. Saya akan loncat nih materi selanjutnya. Jadi keamanan informasi, keamanan password. Oke, tadi sebagian dari keamanan informasi ada di keamanan password juga sih. Oke, saya akan masuk ke. Sebetulnya ini ada yang diloncat adalah perilaku aman di dunia online. Kalau sederhananya perilaku aman, intinya gini lah. Kalau kita mau aman, jangan terlalu membuka diri. Jadi kita harus ada tertutup sih. Jadi nggak semua informasi kita posting di internet. Kalau Anda lihat Facebook saya, kalau nggak saya kasih lihat lah Facebooknya Ono langsung deh. Garing sih. Ini Facebook saya langsung. Ono W Purbo, ini facebook.ono.w.purbo, ini fanpage karena banyak yang follow saya, ini cuma sekitar 150 ribuan kalau nggak salah. Kalau Facebook biasa kan cuma 5.000 ya maksimum. Coba kita lihat postingan saya apa. Tuh, rekaman kuliah IT forensik. Ini kayak gitu doang sih. Ini kalau ini foto-foto tahun 2009 kita bikin IT camp di Cidahu. Terus ada lagi ini saya akan ada webinar tentang bagaimana belajar online tentang sejarah dan transformasi e-learning. Jadi kayak gini doang sih, nggak ada makanan enak di mana. Jadi orang melakukan Facebook yang normal nggak ada di Ono. Ono sangat gini banget, rekaman kuliah tentang cyber security. Ini fotonya kayak gini semua fotonya nih, poster kegiatan. Fotonya kayak gini semua nih, parah. Fotonya kayak gini semua. Jadi hampir nggak ada foto pribadi tuh hampir nggak ada. Oke, jadi saya makanya orang kalau ngelihat Ono, waduh Ono mah boring lah, pokoknya parah banget gitu ya. Oke, jadi itu buat ngurang-ngurangin ya. Ini ada pertanyaan, halah, chat. Sorry, ini ada pertanyaan lagi sambil jalan. Apakah menggunakan mode incognito pada browser ada manfaatnya dan kapan baiknya kita mengaktifkan mode incognito pada browser? Jadi mode incognito itu hanya menghilangkan histori dari akun Gmailnya kita. Jadi kalau kita lagi nge-web dan sebagainya kan gini ya. Coba saya. Nah ini kan ini saya pakai akunnya istri. Jadi istri saya bisa ngelihat keyword yang dimasukin di Google tuh apa gitu. Misalnya saya lagi nyari tentang Linux gitu ya. Dia masuk ke historinya dalam istrinya. Istri saya masuk semua. Kalau kita aktifkan incognito, catatan ini dihilangin. Tapi hilangnya cuma di akun istri. Kan akun ini kebetulan kalau saya sama istri ada satu akun tapi pakai namanya istri. Dia dipakai di handphone tadi dia yang ada 2 biji, di handphone saya dipakai juga, di laptop juga saya pakai segala macam. Jadi ini saya pakai terutama supaya kalau kita mau ngelihat jadwal agenda, kita bisa saling lihat agenda. Saya hari ini harus ngapain, kemana segala macam, dia bisa lihat saya gitu. Soalnya saya butuh. Soalnya manajernya Ono tuh istri sih sebenarnya, bukan manajer, ownernya Ono istri. Jadi supaya ownernya bisa ngelihat Ono kemana aja, ya udah akunnya sama. Cuman konsekuensinya adalah dia bisa ngelihat apa yang saya ketik. Supaya nggak bisa ngelihat pakai incognito. Jadi incognito cuma itu doang. Tapi kalau ada penyadap, kalau ada proxy server, proxy-nya tetap bisa ngelihat kita ngerjain apa aja. Jadi incognito cuma buat akun Gmail-nya doang sih. Jadi gitu ya. Nggak berefek sih sebenarnya. Kalau saya
Percuma aja lah incognito mah, sadap-sadap aja habis kena. Oke. Ini dari Pak Leksi Hikmah. Mudah-mudahan saya nggak salah nih, antara Bapak Ibu bingung kadang-kadang. Tadi yang incognito Pak Dimas Dewantoro, sekarang dari Pak Leksi. Terima kasih atas penjelasan. Bagaimana mencek kondisi bahwa data kita bocor baik di HP atau di laptop? Ada teman bilang bahwa ketika kita searching di Google, tiba-tiba kita buka sosmed, ada iklan dengan yang kita cari Google itu menandakan data kita bocor, bagaimana mencegahnya. Oke. Aduh, seru ini kalau udah data bocor ya. Data bocor tuh gini, cara paling sederhana gini dah. Ya, ini saya ngasih tahu yang namanya digital economy. Digital economy. Jadi mereka itu pintar semua sekarang. Kita masuk ke inilah, Bukalapak. Bukalapak. Tolong lihat iklannya. Iklannya ada iklan segala macam ya. Di bawah sini ada iklan. Ini bawah sini ada iklan. Rekomendasi buat kamu. Oke, ada iklan. Ya. Pertanyaan sederhana aja. Rekomendasi buat kamu ini ya. Iklan setiap orang sama enggak? Perhatikan iklan Ono kelihatan banget. Ada kamera, ada pesawat radio kontrol, ada drone, ini ada kunci, ini bukan, sorry, korek api gas, ada drone dan sebagainya. Oke. Terus ini ada kayak ginian. Oke. Ada. Ini kelihatan cowok banget iklannya ya. Iklannya cowok banget. Kalau Anda perempuan masuk ke toko-toko online, iklannya cewek banget. Nah, pertanyaannya, eh, bagaimana si Bukalapak, toko-toko online tahu bahwa Ono sukanya ini, gitu ya. Nah, itu adalah proses digital ekonomi. Jadi digital ekonomi, apa toko online sebenarnya, mereka sebetulnya melakukan mata-mata. Jadi bukannya data kita bocor, kagak, data kita kagak bocor. Tapi software yang ada di sini semua, mereka sudah semakin canggih untuk melakukan mata-mata, dan kalau boleh terus terang, sebagian sudah kadang-kadang bablas melewati etika. Jadi untuk memata-matai kita. Kenapa mereka butuh melakukan mata-mata? Mereka butuh melakukan profiling. Ono sukanya apa sih? Dari profiling sosok Ono tadi, kalau dia udah tahu banget Ono sosoknya seperti apa, dia probabilitas untuk mengeluarkan iklan yang cocok banget buat Ono tinggi banget. Dan kalau Ono ngelihat ini, Ono pengen beli sih. Kayak ini radio kontrol seperti ini, saya pengen beli nih. Harga 1 juta lumayan. Ono beli. Ini kemarin saya beli juga sih. Gue pengen beli yang kayak ginian karena dulunya saya memang pengen masuk ke apa mesin penerbangan, cuman nggak berhasil. Bukan nggak berhasil sih, bapak saya ngarahin ke komputer aja, no, nanti masa depannya lebih bagus. Jadi bapak saya ngarahin ke komputer, padahal saya pengen masuk kayak ginian. Akibatnya saya kalau udah ngelihat pesawat terbang, saya pengen beli dan sebagainya, gitu ya. Dan ini prosesnya adalah mata-mata. Jadi ini tadi pertanyaannya, bapak, bahwa data kita kebuka itu karena kita posting aja sih sebenarnya. Perilaku kita dimonitoring sama si ini semua, sama Google, sama Tokopedia, sama Shopee, semua akan memperhatikan kita dan mereka berusaha mengeksploitasi perilaku kita jadi duit sih sebenarnya gitu. Ya ini mudah-mudahan jadi duit doang. Kalau lebih dari duit kacau. Paling paling blow on mah gini lah. Saya yakin Anda, sebagian besar dari Anda semua pakai WhatsApp. Saya termasuk orang yang hampir nggak pakai WhatsApp. Tapi kepaksa pakai WhatsApp dikit-dikit. Karena istri saya masih kadang-kadang ngamuk ke saya lewat WhatsApp. Jadi kepaksa saya pakai WhatsApp kadang-kadang. Tapi seringnya emang enggak. Males gue. Nah, kita tahu WhatsApp yang punya kan Facebook juga ya. Jadi yang punya WhatsApp adalah Facebook. Jadi mereka sudah agak bablas sih sebenarnya. Kalau kalau ingat, kalau nggak salah di awal tahun ini kan WhatsApp bikin aturan baru. Anda harus tanda tangan bersedia bahwa data Anda di WhatsApp dikasihin ke yang lain, gitu ya. Karena udah banyak yang komplain. Sebetulnya udah bertahun-tahun belakangan ini WhatsApp kayak kayak kita pakai toko online juga ya. Jadi kalau kita perhatikan Google, WhatsApp, IG, apa segala macam, mereka hidup dari memprofiling kita dan menjual data tentang kita tadi supaya jadi iklan. Kalau Google kelihatan banget sih, dia membuat kita jadi iklan. Tapi cara Google masih etis sih sebenarnya. Jadi cara Google etis. Oke, waktu kita cari keyword ini Linux, dia kasih tahu ini. Kalau yang paling kerasa misalnya rumah bagus di BSD. Oke.
Nah, ini sebagian ini iklan loh, hati-hati ya. Sebagian ini iklan. Yang atas-atas ini biasanya iklan. Jadi sebagian ini iklan. Oke. Jadi mereka pasang iklan, udah gitu mereka bayar ke Google-nya supaya waktu orang search ditaruh di paling atas. Dan kalau di toko-toko online, kalau kita masuk, mereka masukin jadi iklan. Dan ini iklannya bisa berlanjut ya. Saya kasih lihat lanjutannya dah. Misalnya saya cari inilah, ini lanjutan ini ya, lanjutan yang lain. Misalnya saya cari apa ya? Tadi radio control tank. Oke. Ini keluar radio control tank. Terus saya pilih salah satu yang ini misalnya saya pilih ya. Oke. Nah, lihat di bagian bawah sini nih. Nih, barang terkait. Ini dikeluarkan karena mesin learning. Jadi di dalam Bukalapak ada artificial, ya semuanya udah pakai AI semua ya. AI pada dasarnya dia mengkoleksi perilaku kita dan dia melakukan dari koleksi perilaku kita dia bisa melakukan klasifikasi dan dia melakukan prediksi. Kira-kira si Ono sukanya apa sih? Anda sukanya apa sih? Terus jadiin iklan seperti ini. Oke, kebetulan saya ketemu sama waktu itu ngobrol sama Ibam. Ibam itu VP. Waktu itu dia vice presidennya Bukalapak urusan kayak ginian. Dan dia cerita bahwa Bukalapak apa adanya udah muterin. Ini Bukalapak kan bukan ranking pertama ya. Yang ranking pertama kan Tokopedia, Shopee segala macam di atasnya Bukalapak. Bukalapak aja yang bukan ranking pertama dia muterin duit sekitar 12 triliun per bulan. Ditambahin sama dia kayak ginian. Dia berhasil nambah perputaran duitnya beberapa ratus miliar tambahan. Gara-gara ini doang. Jadi tujuan akhirnya mereka sebetulnya adalah memperbanyak duit yang berputar. Itu aja sih sebenarnya. Kalau yang normal. Cuman kalau WhatsApp segala macam agak bisa lebih kurang ajar dari itu. Contoh, kalau cuma putaran duit bisa kayak gini cara ngetesnya. Kalau kita mau ngecek perputaran duit yang terjadi di WhatsApp ya, coba Anda ngobrol pakai WhatsApp. Coba aja ngobrol pakai WhatsApp apa aja. Terus ngobrol sesuatu yang belum pernah diobrolin sebelumnya. Oke, misalnya kita ngobrol soal rumah lah, kalau kita belum pernah punya rumah ya, atau mobil lah kalau kita belum pernah punya mobil. Jadi ngobrol sesuatu yang belum pernah kita obrolin yang sebelumnya, dan tolong dilihat iklan yang ada di Facebook. Jadi kalau kita masuk Facebook kan ada iklannya tuh sebenarnya. Ya ini jadi kayak gini doang. Oke, intinya masuk Facebook terus lihat iklannya. Iklan di sebelah kanan kalau nggak salah. Nggak kelihatan. Masuk ke Facebook yang biasa aja kelihatan ada iklan tuh biasanya di sebelah kanan. Atau kita klik apa keluar iklan. Oke, saya masuk Facebook biasa. Oh, ini mah orang biasa. Ada iklan nih kalau di sini suka ada iklan nih. Nah ini ada iklannya. Video just for you apa segala macam. Oke. Tolong lihat iklan-iklan di Facebooknya. Jadi ngomong pakai WhatsApp, iklan di Facebook biasanya akan sesuai tanda kutip dengan apa yang kita obrolin sih sebenarnya. Gitu. Beres ya. Jadi hati-hati. Jadi kadang-kadang kita lepasnya nggak sengaja sih. Dan mereka udah mainnya halus banget, hati-hati. Gitu ya. Kalau sampai yang mainnya tidak halus adalah gini. Kalau handphone kita kemasukan Trojan. Jadi kayak yang saya ceritain tadi, handphone itu akan beraktivitas, dia akan kirim data-data tentang kita segala macam. Padahal si handphone itu layarnya hitam. Jadi kalau kita lihat handphonenya kayaknya standby, tapi handphonenya baterainya tiba-tiba cepat habis. Handphonenya lebih panas. Jadi ada dua nih dari pertanyaan Pak Lexi Hikmah ini tadi ya. Jadi bagaimana ngecek kondisi data kita bocor? Yang paling tidak kita ketahui adalah dalam bentuk iklan. Tapi kita tidak sadar, kita tidak menyadari. Saya sih sadar sih, kalau saya sadar. Cuman ya gue kepaksa, orang gue butuh searching, beli barang ya kepaksa dah. Ya udah lu profiling gue dah. Tapi saya nggak macem-macem gitu. Gitu karena saya sadar bahwa saya akan di-profiling sama mereka gitu. Dan kalau yang tidak sengaja, yang paling nyebelin adalah kalau kita kemasukan Trojan dan dia akan menyadap kegiatan kita di handphone segala macam. Itu handphone akan jadi panas, tiba-tiba ada komunikasi, wifi-nya kepake, nyala mati tuh wifi dan sebagainya. Jadi itu. Oke. Jadi itu yang kalau yang kasar. Kalau yang nggak kasar ini iklan. Izin tanya dari Pak Rino Hadi. Di rumah pakai wifi berjamaah satu geng.
bagaimana tingkat resiko dengan menggunakan Wi-Fi sharing itu ada lebih dari 20 ID. Oke. Kalau semuanya orangnya ini pertanyaan buat Pak Rino tadi ya. Jadi ada satu Wi-Fi di rumahnya dan dipakai oleh 20 orang berbarengan. Oke. Kalau itu orangnya Anda kenal semua, sebetulnya masalah yang akan dihadapi adalah lemot aja. Jadi Wi-Fi-nya akan jadi lebih lemot, itu aja. Mudah-mudahan orang-orang yang Anda kenal itu orang baik-baik semua ya, bukan orang jahat. Jadi lemot aja. Yang jadi masalah adalah ini WiFi ini kan kebuka artinya ya. Walaupun di password, semua orang tahu passwordnya. Oke. Jadi ini WiFi semi-semi kebuka, kemungkinan besar kalau kita pakai handphone kita bisa search WiFi-nya kelihatan ininya ya. Nama WiFi-nya apa, udah gitu orang bisa connect kalau tahu passwordnya. Nah, bayangkan kalau orang punya alat seperti ini. Yang paling blow on aja alatnya. Saya kasih lihat ya. Wajan bolik. Ini paling keren nih di dunia nih. Ini hanya ada di bangsa Indonesia doang ya. Penggorengan bisa jadi buat WiFi. Jadi ini penggoreng ini benar asli, kalau lihat ini asli penggorengan, jangan khawatir, bukan penggorengan bohongan. Ini tutup panci, yang ini penggorengan lah, ini penggorengan. Cuman yang ini udah rapi, ininya dipotong nih apa, buat ininya dipotong sama dia. Tapi yang ini masih ada buat penggorengannya. Coba lihat, nah ini penggorengannya masih ada nih. Oke. Nah, dengan alat seperti ini, kalau dia posisinya ada di tetangga dan tidak ada halangan antara rumah dia dengan rumah kita, dia bisa masuk ke rumah kita. Jadi dia bisa ngarahin WiFi dia. WiFi-nya pakai USB nih kalau mau enak sih. Ini kalau kelihatan ada USB nih, connect ke sini. Jadi pakai USB WiFi. Saya USB WiFi. Jadi USB WiFi-nya bisa seperti ini. Bisa yang ada antenanya juga. Itu dimasukin dalam antena penggorengan tadi. Jadi dimasukin ke dalam sini nih WiFi-nya. Oke. Jadi WiFi yang seperti ini dimasukin dalam sini, dia bisa connect ke rumah kita yang bisa jaraknya 500 meter. Atau kalau WiFi-nya taruh di atas, di loteng, di lantai atas, tidak ada halangan, bisa jarak bisa lebih dari 500 meter. Kalau kita lebih gila lagi, WiFi-nya, kalau di hotel terutama ini, kalau ini masih rumah tadi ya, hotel biasanya ada pasang access point outdoor. Jadi access point outdoor seperti ini bentuknya. Ini di hotel terutama, kalau rumah jarang pakai kayak gini. Biasanya cuma WiFi indoor. Ini access point outdoor supaya hotel-hotel itu, satu hotel itu bisa connect semua. Jadi kalau udah pasang kayak ginian itu udah surga banget. Karena tadi yang dari antena penggorengan bisa masuknya bisa jarak 2 kilometer akhirnya ke sini. Dan dia bisa internetan gratis. Jadi tujuan utamanya buat internetan gratis. Kalau cuma internetan gratis, kalau dia mau lebih dari itu, dia mau nyadap dan sebagainya, dia bisa nyadap sih. Jadi kita melakukan transaksi, melakukan email apa segala macam, dia bisa nyadap. Jadi buat pertanyaan Pak Rino Hadi tadi, kalau 20 orang aja masalah Anda cuman paling, kalau Anda kenal semuanya, masalah utamanya paling tambah lemot. Tapi kalau ada sampai ada antena penggorengan masuk dan sebagainya, urusan jadi lain banget. Jadi cara yang sering saya pakai, ini WiFi di rumah saya, yang saya pakai adalah power dari WiFi-nya saya kecilin sih. Jadi bukan digedein malahan. Powernya dikecilin banget supaya yang connect jaraknya cuma 5 meteran gitu dari WiFi itu. Jadi yang antena penggorengan segala macam nggak bisa masuk. Kebanyakan power WiFi itu dipakai bisa untuk 50 meter dengan antena yang kayak gini nih. Kalau dia WiFi pakai antena apa sih namanya? Antena vertikal seperti ini, jarak 50 meter doang. Tapi kalau antena vertikal dimasukin dalam antena penggorengan, jarak bisa sampai 1 kilometer, 2 kilometer. Itu yang jadi masalah besar. Jadi cara saya buat nyelamatin diri saya adalah powernya saya kecilin sih. Cuman nggak semua access point bisa di set powernya kecil. Itu yang jadi masalah. Biasanya dia bawaan pabrik 100 miliwatt, 0,1 watt, itu bisa jarak lumayan sih. Gitu. Jadi masalah itu aja sih resikonya. Cara ngatasin yang lain adalah saya bisa di WiFi itu, jadi gini. Wah ini teknis banget ya, ngeri saya cerita teknis. Ya kasih dikit aja dah. More. Di sini ada MAC address ya di sini. Ini ada MAC address. Oke.
Jadi kalau kita, ini minta maaf ini bukan Windows, ini saya makanya Linux. Kalau pakai Windows lebih manusiawi. Linux kagak manusiawi banget. Di sini ada angka 40, 16, 7E, 22. Jadi setiap handphone, setiap laptop itu ada nomornya sih sebenarnya, nomor hardware-nya. Kita bisa filter di Wi-Fi-nya kita supaya hanya MAC address tertentu aja yang bisa connect, gitu ya. Saya kasih lihat dikit lah ya cara filternya. Saya masuk ke router internet saya. Ini minta maaf ini teknis nih ya, minta maaf banget. Saya masuk ke router internet saya. Ini router internet saya pakainya Oxygen di sini. Saya masuk sini WiFi. Di sini ada security. Oke. Di sini ada WLAN MAC filter configuration. Jadi saya bisa masuk ke WLAN MAC configuration, saya bisa blacklist. Bisa new, saya masukin MAC address mana. Ini. Alah, bukan. Yang tadi tuh. Yang ini ya. Yang ini saya masukin 40, 16 segala macam, saya masukin di sini. 4 ini kelihatan formatnya harus AA.2 BB.2 CC.2. Jadi saya masukin apply. Jadi kalau ini dilakukan, si penyerang itu nggak bisa masuk gitu. Cuman masalahnya kita harus tahu MAC address penyerang itu berapa. Caranya ada di sini sih biasanya. Coba di LAN. Waduh, ini jadi teknis banget. Udah cerita aja lah ya kalau terlalu teknis. Jadi kira-kira gini, Anda masuk konfigurasi LAN, nanti bisa kelihatan yang connect handphone mana, apa segala macam. Oke. Ini susah. Ya udah, ceritanya gitu aja lah. Jadi di konfigurasi jaringannya kita bisa ngelihat sih sebenarnya yang connect siapa aja, dan kita harus identifikasi handphonenya MAC address-nya berapa. Laptop MAC address-nya berapa. Ini yang baik-baik lah. Ini ada yang nggak tahu siapa, tahu masuk. Nah, itu kita blokir. Kira-kira gitu tekniknya. Gitu ya. Cara lain adalah password diganti berulang-ulang. Tiap sekian sebulan sekali atau periodik diganti-ganti. Gitu. Kalau saya kebetulan WiFi ini sebagian saya kasih free sih buat tetangga-tetangga di sini biar bisa sekolah online gratisan. Kasihan kadang-kadang. Soalnya saya bukan hidup di menengah ke atas ya. Jadi daerah saya ini menengah ke bawah sih. Jadi ada yang jadi supir lah, ada yang cuci baju lah, apa segala macam. Ya udah saya kasih free. Jadi saya kayak gitu. Ini Bapak Ibu ya, Eka Aprilia. Minta maaf nih nggak tahu. Selamat pagi Pak Ono, pagi. Izin bertanya, saya itu tipikal orang yang kadang berpikir, ya ampun, buat apa juga orang mau ngehack saya, wong saya juga bukan orang penting banget. Terus rekening saya segini-segini aja, jadi kadang nggak aware sama akun yang saya punya. Tapi tetap aja sampai sekarang akun IG saya sering ada yang coba login dari Ukraine. Berulang kali, tujuan si perentas itu apa ya? Seperti itu. Dan perentas itu apakah punya kriteria mereka cari korban yang ditipu atau random aja pengen rentas akun? Oke. Tujuannya bisa macam-macam. Ini Bapak Ibu ya. Tujuannya bisa macam-macam. Tujuan yang pertama biasanya adalah ini. Tujuan pertama adalah duit. Tapi tadi bilangnya kan rekeningnya segitu-gitu aja. Jangan khawatir, duit itu belum tentu dari kita loh. Jadi hati-hati. Jangan pernah berpikir bahwa mereka akan ngambil dari duit kita langsung. Enggak, tidak harus seperti itu. Dan yang kejadian adalah, ini kejadian sama saya langsung juga sih. Ada orang geblek, kacau. Kebetulan bukan IG, tapi WhatsApp. Pada suatu hari, ada orang nge-WhatsApp ke saya, pakai nama Ono W. Purbo, pakai nomor sekian, nomornya bukan nomor saya, tapi namanya Ono W. Purbo, cuman begonya dia ngasih foto dia sama cewek. Fotonya cowoknya bukan Ono, ceweknya bukan istrinya Ono. Udah gitu akhirnya saya bilang ke istri saya, ini ada orang gelo kali ya, pakai nama Ono W. Purbo, fotonya bukan Ono, istri bukan Ono, nomor teleponnya langsung sama istri saya difoto, masukin ke Facebook. Hati-hati nih, ada orang pengen pura-pura jadi Ono. Jadi kejadian yang terjadi, dan itu sering terjadi, adalah dia tidak nyari duit dari kita langsung. Jadi dia sudah profiling teman kita siapa segala macam, yang dekat sama kita siapa aja, dan dia cari duit dari teman kita tadi. Gitu, hati-hati.
Jadi tidak harus dari kita langsung duitnya, bisa dari saudara kita, dari teman kita yang lain yang lebih kaya daripada kita. Jadi kita menyelamatkan diri itu bukan buat kita aja, tapi buat teman-teman dan saudara kita yang follow atau jadi member dari kita gitu. Beres ya. Jadi jangan khawatir itu. Cuman ada yang lebih kurang ajar teknik cari duitnya. Kurang ajar, saya kebetulan jadi ingat ini. Korbannya waktu itu adalah temennya anak saya. Jadi anak saya udah sarjana sih, baru ya udah berapa tahun ini sarjana lah. Oke. Terus juga ada korban yang lain adalah seorang mahasiswa Universitas Islam di Medan. Ada berapa lah korbannya kayak gitu. Jadi kisahnya ini mungkin karena mereka baru sarjana, baru dewasa segala macam, terus ikutan yang ini loh, apa sih namanya? Online dating itu loh. Online dating. Parah. Dan ini banyak ya. Yang ini masuk ke kompas.com lagi. Aduh, parah banget. 10 aplikasi online dating yang bisa bantu cari jodoh gitu ya. Jadi kita bisa masuk Google Apps, Play, App Store. Kita masuk online dating. Ini banyak. Banyak banget. Oke, jadi kita masuk online dating seperti ini. Ada yang free online dating segala macam. Udah gitu kejadiannya nih, cerita benerannya. Akhirnya anak saya kontak ke saya, Pak, itu ada teman aku bisa dibantu nggak? Jadi pasti usahanya online dating, iya. Saya udah tahu, udah bisa ngeramal lah kayak gitu, udah bisa punya insting langsung. Ini kejadian juga sama yang anak yang di Medan tuh. Bayangin itu anak Aceh, Universitas Islam di Medan. Kontak saya, dia nggak nyebutin kasusnya apa, saya langsung tahu ini pasti usulanya online dating. Gue tahu dulu pasti online dating. Jadi kejadiannya sama semua yang namanya online dating. Kejadiannya adalah dia online dating, udah gitu sana akan udah dating segala macam, ngobrol segala macam, pakai webcam segala macam. Nanti sana akan buka pakaian satu persatu, kita juga akan buka pakaiannya satu persatu. Gitu yang jadi masalah. Kita buka pakaian satu persatu. Yang sana yang kurang ajar yang sana adalah dia akan merekam semua kejadiannya. Waktu kita buka satu persatu ada rekamannya semua, udah gitu dia tinggal bilang. Jadi teknik yang dipakai adalah menyadap kayak gitu. Dia akan bilang bahwa oke, saya punya rekaman kamu, tolong transfer duitnya. Kalau lu nggak transfer duit, ini rekaman akan disebarin loh. Nah, stres tuh. Langsung stres banget. Jadi temennya anak saya stres, yang di Medan stres. Kalau udah gitu kacau. Tapi ya itu nggak bisa diapain. Jadi akhirnya kita harus berpikir lurus-lurus aja. Kita kumpulin semua barang bukti. Kalau sampai dia ngapa-ngapain, dia juga jadi kita bakal kena sih emang. Nama baik kita jadi jelek sih kalau dia sampai nyebarin. Cuman kita harus punya barang bukti dia semua bahwa dia itu melakukan pemerasan dan sebagainya. Kita urusan sama polisi juga akhirnya. Tapi nama kita bisa jelek sih, gitu. Beres ya. Oke, itu banyak yang kayak gitu. Oke, sekarang dari Pak Willis Projo. Terima kasih Pak Ono, satu kehormatan bisa dengar Pak Ono langsung sejak bangku kuliah. Saya mau tanya nama Bapak di dunia IT. Saya mau tanya tentang fenomena kasus ini ada URL-nya ayobandung.com, puluhan juta rupiah nasabah BNI hilang karena skimming ATM. Wah, ini saya copy paste ya. Ini kasusnya parah banget sih. Banyak sih, bukan. Jadi puluhan juta nasabah BNI nyenyap diduga akibat skimming ATM. Nah, skimming ATM itu seperti apa? Ini bentar. Ini bukan skimming. Jadi ini tulisannya, ini scammingnya lewat ATM. ATM tidak ada alat yang diletakkan di mana kebetulan dekat rumah. Jadi skimmer tuh caranya kira-kira gini. Saya harus mungkin pakai gambar aja ya. Skimmer ATM. Ini dia makhluknya. Yang penjahatnya itu ATM yang benernya, ini card skimmer tuh kayak gini ya. Card skimmer kayak gini. Jadi kita masukin ATM dan ATM akan dibacanya kalau kita lihat kartu ATM kan ada dua kartu ATM ya.
kartu ATM. Oke. Ini ada dua ya. Ada smart card-nya, ada chipnya, ada kartu ininya, ada apa? Card apa sih? Tape-nya, ada tape-nya, ada chipnya. Oke. Nah, sialnya, ini sial banget nih sebenarnya. Kebanyakan ATM tuh bacanya dari yang ini, dari tape. Itu yang bikin sial. Sementara EDC, apa alat buat pembayaran yang ada di toko, bukan Tokopedia maaf, ada di Indomaret, di Alfamaret, dia bacanya yang ini. Jadi kita selamat kalau kita bayarnya pakai Indomaret dan sebagainya. Jujur saya belakangan lebih sering pakai ini saya, karena ini saya rusak. Saya sengaja rusak saya ATM-nya. Kenapa ini rusak? Karena ini yang bikin masalah dengan alat-alat skimmer ini. Oke. Jadi ini hackernya, itu ada nggak yang ada hackernya langsung ya? Eh, jadi hackernya tapi oh, ini nih. Oh ini dia yang berhasil ditangkap ya. Jadi hackernya masang peralatan tambahan dalam ATM-nya. Jadi ini alat-alat yang ditambahin di dalam ATM-nya. Kalau kita perhatiin ada modem 3G dalamnya nih. Ada modem 3G nih, salah satunya ada modem 3G. Jadi nah ini alat-alatnya. Jadi si hacker akan masang alat-alat tambahan dalam si kartu ATM ini. Oke. Jadi akibatnya apa yang terjadi? Waktu kita ini antara real yang sama fake. Ini yang real yang benar, ini yang fake ada tambahan kecil, tambahan. Oke. Jadi tambahan ini artinya waktu kita gesek, dia 2 kali gesek sekaligus. Si kartunya akan digesek 2 kali ke ATM banknya sama ATM ininya kegesek. Kemudian informasi yang pakai yang fake-nya tadi, yang dipasang hacker tadi, akan dikirim sama modem 3G dan sebagainya ini, dikirimin ke si hackernya. Konsekuensinya dia bisa dapat kayak passwordnya lah. Kita bisa dapat passwordnya ATM-nya, ada di hackernya, terus dia bikin nge-burn kartu ATM palsu ini. Dan dia bisa ngambil, gitu ya. Jadi skimmernya, terutama yang di daerah, dia bisa ngambil pakai kartu ATM ini. Jadi kira-kira itu masalahnya. Dan jangan khawatir, ini hampir terjadi di semua bank. Gimana caranya kita supaya selamat dari kasus-kasus seperti ini? Caranya gampang, nggak susah juga. Caranya adalah kalau kita mau transaksi, kalau transaksi saya udah ke Indomaret sih atau Alfamaret yang pakai EDC. Jadi yang dibaca bukan ininya, bukan kartu tape-nya, yang dibaca chipnya langsung. Karena EDC bacanya chip. EDC punya dua-duanya ya. Dia bisa baca chip, bisa baca ini. Cuman ini saya, kalau Anda lihat kartu saya, ini saya robek. Saya gesek-gesek, saya hilangin. Sengaja, parah banget. Tapi akibat dari itu saya nggak bisa ke ATM sih. Karena ATM baca ininya. Saya bisa tetap transaksi ke Indomaret sama Alfamart bisa karena EDC-nya pakai baca chipnya. Gitu ya. Kalau ATM-nya dirubah semua, di Republik ini ATM-nya dirubah semua baca chip, karena nggak semua ATM bisa baca chip ternyata. Sebagian besar ATM masih bacanya ini doang. Kalau ATM-nya bisa baca chip, saya selamat bisa transaksi di ATM. Jadi saya kadang-kadang narik duit dari Indomaret sih, narik duit BCA saya dari Indomaret gitu. Karena si Ono rada-rada trauma, rada-rada ini banget, akhirnya saya bacanya dari situ. Beres ya, kira-kira gitu tekniknya. Urusan si skimmer ini. Oke. Oke, waduh pertanyaan masih banyak, ada 10 lagi Pelan. Bagaimana cara kerja pinjaman online bisa akses kamera HP sehingga kita bisa ngambil foto kita saat itu juga, bahkan bisa akses nomor telepon kerja. Nah, ini nih saya ulang ya pertanyaannya. Ini dari A71 milik Takwin. Pak Takwin, namanya Pak Takwin kayaknya. Saya ulang, ini pertanyaan penting banget. Bagaimana cara kerja pinjaman online yang bisa akses ke HP kamera sampai bisa ngambil foto kita saat itu juga, bisa akses ke nomor telepon kerja teman atau saudara kita, dia bisa membuat pesan ke nomor itu, dari isi pesan menyangkakan nama kita. Oke, ini pengalaman dari keponakan. Jadi bukan hanya pinjol, semua aplikasi handphone waktu kita install, jadi aplikasi yang ada di sini ya, tapi banyak pinjaman online.
Jadi pinjol tuh banyak banget sih, pinjaman online banyak banget dan ini sudah banyak jujur kasusnya ada di tetangga saya sebelah itu sampai rumahnya dijual kepaksa. Jadi saya udah cerita tadi tetangga saya bukan orang berpunya banyak ya. Tetangga rumah sebelah ini dia adalah marbotnya masjid kita di sini. Dia marbot. Terus anaknya pinjam duit pakai pinjol ini. Terus yang di ujung jalan dia jualan seblak, pinjam duit dari pinjol juga. Terus yang di jalan bentar 1, 2, 3, 4 jalan paralel dari sebelah sini. Kebetulan ibunya suka kita panggil buat ngurut. Anaknya pinjam duit dari pinjol juga sama. Kejadiannya sama semua. Jadi yang sebelah ini kalau nggak salah 70 juta rupiah, yang di ujung itu 100, yang tadi yang satu lagi itu yang urut tuh puluhan juta juga. Jadi kenanya puluhan juta semua dan uang itu naik terus gitu ya. Jadi dia pinjamnya berapa, harus bayarnya berapa gitu. Jadi kayak rentenir sih sebenarnya, kurang ajar banget. Dan ini kalau yang tidak di-approve sama OJK bisa bikin masalah banget. Ini mereka udah mulai pakai ini AFPI. Jadi yang AFPI kayaknya yang approve ya, Asosiasi Fintech gitulah Indonesia gitu ya. Yang AFPI. Ini ada tulisan OJK-nya nih. Yang OJK-nya itu rada bener. Cuman yang nggak ada, nah ini masih banyak yang nggak ada loh. Dan yang nggak ada ngasih ininya lebih menarik daripada yang ada OJK-nya. Nah, kalau kita nginstall, makhluk-makhluk ini kita install, nih saya klik aja ya, bisa nggak kelihatan. Dia minta izin apa. Nih bisa pinjam apa segala macam, tapi nggak ada izinnya. Kalau nggak inilah, coba permission apps Android. Jadi waktu kita install aplikasi Android akan minta izin sih sebenarnya. Ada nggak ini contohnya ya? Nah ini saya gedein ya, bisa nggak? Wah, ini gede lumayan. Jadi waktu kita install, dia akan minta izin. Boleh nggak dia akses kamera? Boleh nggak dia minta kontak, akses kontak, lokasi? Jadi ini harus di-yesin. Kalau si pinjol kurang ajar. Kalau Anda nginstall pinjol ini, pinjaman online itu, ini saya bisa akses semua ya. Jadi kita ngasih izin sebetulnya ke aplikasi pinjol buat akses ke lokasi lah, mikrofon lah, storage lah, ke kontak lah. Makanya tadi pinjolnya bisa dapetin nomor-nomor handphone teman-temannya. Dia bisa dapetin kamera, bisa akses ke kamera. Artinya dia bisa langsung ngeliat kamera dan ngefoto kita langsung gitu ya. Karena ini sih, gara-gara paling sederhananya kayak gini. Karena waktu kita install kita kasih izin, ya udah. Akibatnya kalau kita tidak bayar pinjaman online-nya karena dia sudah punya nomor telepon semua teman-teman kita, dia akan bisa broadcast ke semua teman-teman kita bahwa ini teman kamu yang ini punya utang sekian loh, nggak pernah dibayar loh, kayak gitu-gitu kira-kira. Ini kontaknya, karena dia bisa akses ke kontak. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi sesederhana itu. Jadi cara paling sederhana kalau kita nginstall aplikasi di handphone, tolong perhatikan izinnya apa, dia minta izin apa aja, gitu ya. Tapi sebenarnya paling sederhana lagi, jangan nginstall pinjol sih, jangan nginstall pinjaman online lah, udah dah. Cuman pinjol ada yang mulai baik sih sekarang, karena mereka kerasa sih industrinya kerasa, kan ada yang baiknya juga ya, yang baik-baik jadi nggak dapat duit gara-gara yang jahat-jahat ini gitu, kira-kira kayak gitu. Jadi kira-kira gitu nih, ini pinjol. Oke, ntar saya cari chattingan saya lari kemana nih chattingan on dia. Oh, no, mungkin untuk pertanyaan bisa kita lanjut nanti aja ya Pak. Oh, oke. Gue udah lupa, gue kurang apa banyak banget ya. Ini udah masuk keamanan gadget segala macam sih. Oke. Perilaku aman di dunia online ini udah kebahas sebagian sih, sudah kebahas ya. Pengalaman gadget itu udah kebahas banget tuh tadi, banyak pertanyaan lebih ke arah gadget ya. Nah sekarang keamanan email, kira-kira gini, keamanan email ini susah keamanan email. Saya kasih lihat ininya aja langsung, email saya langsung aja ya keamanan email. Jadi itu tadi contohnya korbannya adalah yang melakukan B2B ke Cina tadi ya. Saya akan buka email saya, ini Thunderbird email saya tutup dulu. Ini adalah email saya, oke. Kebanyakan dari Anda semua pakai emailnya email aja biasa. Termasuk Pak Rangga emailnya email biasa juga sih, email biasa aja sih.
email normal. Ini saya delete dulu lah, delete message. Oke. Nah, sekarang kalau yang benar sebetulnya email harusnya punya kemampuan buat otentikasi. Ini ono bener yang ngirim atau ono bohong. Ini message-nya benar-benar yang ini atau dirubah di jalan. Kayak gitu-gitu. Jadi kita nyebutnya CIA, confidentiality, availability, sama integrity dari data. Oke. Nah, di sini, wah ini komunikasi sama Pak Rangga segala macam ada di sini ya. Nah, ini saya sudah nambahin sih fasilitas di email saya nih sebenarnya. Kelihatan di sini ada security, di sebelah kiri atas ini ada security. Jadi saya bisa encrypt semua emailnya. Saya bisa tanda tangan digital email ini. Kalau tanda tangan digital, ujung sebelah sana bisa ngecek. Ini ono bener atau ono bohong sih? Bisa dicek sih. Kalau di encrypt, orang lain nggak akan bisa baca kecuali yang ono aja yang bisa yang punya fasilitas buat encrypt decrypt. Saya kasih contoh aja ya. Ini buat keamanannya. Saya akan kirim email ke sini. Sama kirim email satu lagi ke ono Secure IT. Sama ke diri sendiri juga lah. ono@itts. Jadi, tapi ini jarang diimplementasikan oleh orang-orang IT perusahaan atau kampus. Jarang banget. Ini kebetulan saya implementasi soalnya saya di Secure IT dan kita kebanyakan ngerjain kerjaan-kerjaan di Mabes, TNI, di Kemhan, segala macam. Jadi pada saat kerjaan itu dilakukan, kita komunikasinya dienkripsi banget sih. Nah ini saya akan coba ngirim file tes di enkripsi, oke, tes di enkripsi, oke. Ini enkripsi. Cara enkripsinya gimana? Cuman gini doang sih sebenarnya. Require encryption. Terus saya kasih oke, udah. Cuman gini. Dan dia akan langsung tanda tangan digital, oke. Saya akan kirim sekarang send. Ini kasih tanda tangan dulu ya, ono. Oke, send. Jadi ini yang harusnya dipakai di email. Kalau yang tadi sampai bisa ketipu transfer karena tidak dilakukan seperti ini, gitu. Nah ini udah dikirim. Coba saya akan get message. Oke. Ini ada tulisan yang message paling atas tulisannya uncheck. Kalau saya klik unchecknya dia akan berubah jadi tes enkripsi tadi ya. Klik. Nah dia berubah jadi tes enkripsi dan langsung saya bisa baca. Padahal dia dienkripsi sih sebenarnya. Saya bisa cek di sini, saya bisa cek tanda tangan digitalnya benar, enkripsinya benar. Jadi semuanya udah benar semua. Oke. Nah, tadi perhatiin saya kirim email ke Ono Indonet ID. Ono Indonet ID adalah mail yang ini. Oke, ini mail saya yang di sini dan dia nggak punya fasilitas enkripsi sih sebenarnya. Jadi Ono Indonet ini tidak punya fasilitas enkripsi. Saya akan baca, load lagi. Saya akan dapat mail enkripsinya belum masuk nih. Mail enkripsinya belum masuk. Butuh waktu kayaknya. Tapi kalau dia masuk, saya nggak akan bisa baca mailnya karena dienkripsi. Dan saya nggak bisa buka. Jadi yang Ono Indonet ini nggak bisa buka. Gitu. Apalagi yang belum tadi ya. Gadget udah. Perilaku aman udah kebayang ya. Password udah kebayang. Ini sebagian besar udah 1, 2, 3, 4, 5 udah kebayang semua sih. Ada yang kurang nggak? Pak Rangga, saya ada yang kurang nggak? Atau ada pertanyaan mau dibacain? Sudah ya. Oke, berarti kita kalau sudah maksudnya kita pertanyaan dari Ya, terakhir tadi ya Pak. Masih sisa banyak pertanyaannya, stres gue. Nanti kalau waktunya sudah cukup nanti mungkin di post aja dulu materi nanti saya kirimkan Japri ke Pak Ona ya. Oh, iya. Gini. Kalau gitu, pertanyaan yang belum berhasil saya jawab, silakan. Oke, saya masuk chat aja deh ya. Kalau ada yang ini, sorry, ini lagi nulis buku nih. Kalau ada apa-apa, silakan catat ini saya aja, ono@indo.net.id, Twitter @ono_wipurbo. Jadi silakan nanya atau ngechat lewat email atau Twitter, silakan juga, nggak masalah. Tapi kalau dari Pak Rangga nanti ada yang ini berhasil dikumpulin semua, silakan dikirim ke saya, nanti saya akan jawab pakai YouTube gitu, kira-kira gitu. Oke. Sebelum ini, ya Pak Rangga, mana yang mau dipilih nih, pertanyaannya banyak, stres saya. Siap, kita lanjutkan dari yang terakhir ya Pak. Oke. Tadi kan terakhir dari Pak Takwin, sekarang kita lanjut ke Mas Cesar. Selamat pagi Pak Ono, mohon izin bertanya terkait dengan keamanan password.
baiknya seperti apa, karena mungkin saja berbeda pattern password pada setiap apps. Di sisi lain, jika disimpan pada sebuah media, maka ada potensi bocor. Oh, oke. Nah, Ini masalah keamanan password dan passwordnya banyak. Terus gimana caranya kita punya password yang banyak? Terus gimana cara nyimpennya supaya kita aman gitu ya? Paling iya, paling gampang gini dah. Kalau kita punya password banyak, kita pakai rumus sebetulnya. Ini artikelnya banyak di YouTube sih, ya. Password apa ya kalimatnya ya? Equation. Ini saya pakai bahasa Inggris ya. Simple remember. Jadi teknik yang dipakai mereka rata-rata pakai rumus sih sebenarnya. Jadi rata-rata bagaimana password formula yang gampang diingat, passwordnya unik gitu. Jadi rata-rata gitu sih. Dan ini artikel kayak gini banyak banget, jangan khawatir. Jadi mereka rata-rata curang sih. Nah, nih dia pakai formula. Tambahin nomor 4, tambahin nomor 3. Akhirnya kita tahu. Ini tahu Blue for GMA itu buat Gmail. Blue for Facebook, ini Twitter, ini apa. Jadi passwordnya kayak gini. Tapi masih gampang nih. Oke. Dia pakai email yang gawat-gawat juga bisa nih. Use space, apa segala macam. Jadi pakai formula 1. Jadi dia pakai rumus gitu. Jadi sarannya sih coba masukin rumus. Kita bikin rumusnya sendiri. Rumusnya harus kita yang tahu sendiri ya. Jadi sarannya kita pakai rumus, udah gitu rumusnya akan mengalihkan dengan situs apa gitu. Pakai situsnya, nama situsnya masuk, udah gitu jadi masuk rumus. Dan ini yang dipakai banyak orang tuh mainnya kayak gini, main formula kayak gitu. Gitu. Cuman nih kejadiannya nih ngomong terus terang aja sih. Kalau istri saya kan susah suruh pakai rumus kayak gitu. Nggak tahu cewek ibu-ibu suka susah banget. Akhirnya kejadiannya saya yang suruh ngapalin passwordnya dia kan susah ya. Jadi kalau jujur saya sendiri kepaksa nyatet sih. Passwordnya istri gua catat. Akhirnya dia kalau ada apa, "Pah, password Google aku apa?" Iya kepaksa lah. Gue cari catatannya, ini password Google lu ini. Gitu. Jadi jujur, walaupun saya tahu teorinya seperti ini, kalau saya tidak bisa memberlakukan teori ini ke istri saya juga, akhirnya saya nyerah. Ya udahlah, gue catat aja lah password lu. Jadi ada yang pakai formula, teknik yang dipakai formula, ada yang formulanya gampang-gampang banget sih. Jadi banyak banget orang teknik formulanya macam-macam, bisa cari ide-ide gini ya. What is the easiest to remember password? Nah kayak gini-gini ya. Kayak gini. Ya gitulah kira-kira. Beres ya? Pakai formula paling gampang. Selanjutnya Pak Rangga, formula ya Pak. Nah, formula. ini ada masih lanjutnya dari Mas Cesar. Mas Cesar, apakah ada ciri khas web atau apps atau VPN yang memuat Trojan? Khasnya nggak sih Pak? Khasnya ini nih. Jadi gini ya cara berpikirnya. Aplikasi-aplikasi yang jelek, apakah itu Trojan atau malware apa segala macam itu kan aplikasi ngaco-ngaco semua. Biasanya mereka akan bersarang di situs yang jelek juga. Jadi yang jelek sama jelek akan kawin sih sebenarnya. Jadi aplikasi Trojan dan sebagainya yang jelek-jelek ngaco-ngaco segala macam akan bersarang di situs yang jelek. Contoh situs jelek apa? Situs buat pornografi lah, situs judi lah, situs-situs yang banyak kekerasan. Jadi orang-orang jelek itu berkumpul. Cuman hati-hati, mereka bukan orang bodoh. Hati-hati banget ya. Jadi situs-situs pornografi apa segala macam itu bukan orang bodoh yang bikin, itu orang pintar dan jago. Dan ini banyak sekali orang, ini udah di luar itu ya, banyak sekali orang suka email ke saya. Wono, ajarin saya hacking dong. Saya pengen nge-hack situs-situs pornografi, mau jadi apa pahlawan gitu. Hati-hati lu, itu bukan orang blow on tuh sebelah sana. Jadi mereka jago-jago juga. Kalau kita nyerang, mereka bisa nyerang balik dan mereka tidak punya etika waktu nyerang balik. Hati-hati. Mereka lebih ganas nyerangnya. Jadi kalau kita main gitu hati-hati aja gitu. Jadi jawaban sederhananya situs yang ngaco-ngaco tadi. Paling gampangnya gini lah, kalau kita lagi nge-web ke situs porno kadang-kadang suka ada pop-up ya. Nah itu udah mulai tuh kacau. Dia akan nginstall sesuatu di komputernya kita gitu, kira-kira gitu. Itu Pak Rangga. Baik, terima kasih Pak Ono. Mengingat keterbatasan waktu, nanti untuk Bapak Ibu pertanyaannya nanti saya compile dulu ya, nanti baru saya kirimkan ke Pak Ono. Mungkin Pak Ono nanti bisa silakan. buat videonya. Yang belum sempat kejawab ya? Iya, betul. Belum sempat kejawab karena lumayan banyak juga ya Pak Ono pertanyaannya. Iya, itu tanggung jawab Pak Rangga lah bagian itu. Baik, kalau gitu
saya wrap sedikit Pak. Ada beberapa yang mungkin tadi yang disampaikan Pak Ono, tapi nggak banyak juga saya copy gitu. Eh, Kalau kita keamanan di dunia maya itu paling nggak kita kurangin kepo, betul ya Pak? Itu ya betul. Terus tidak sembarangan klik link yang dikirim dari sumber yang belum jelas kevalitannya, nggak sembarangan install aplikasi, nggak sembarangan menggunakan wifi publik terkhusus untuk transaksi keuangan ya Pak. Iya, betul. Terus ini tadi yang ingat juga nih, kalau sudah reset factory handphone jangan sampai restore aplikasi lagi Iya, ya Pak, betul. karena takutnya ada malware-nya gitu. Malware-nya ikut Jadi ke ke restore. restore juga, ke restore juga gitu ya. Terus kemudian untuk password bisa aja password dengan tingkat kerumitan tinggi. Kalau nggak kita periodik ganti password. Tadi juga ada Betul. pertanyaan kalau misalnya passwordnya banyak nih di beberapa aplikasi, pakai formula password ya Pak. Iya. Oke. Ya, wis. Cuma Mungkin hati-hati itu ya, yang bisa. hati-hati gini. Walaupun kita passwordnya susah dan sebagainya, kalau disadap passwordnya bisa keluar juga sih. Jadi kita harus tahu, jangan sampai kesadap. Caranya gini buat taunya. Kalau kita nge-web keluar kayak gini nih, untrusted website, untrusted, coba untrusted connection ya. Oke. Jadi bentuknya kayak gini nih ntar. Jadi kalau kita nge-web, keluar gambar seperti ini nih, kayak gini. Connection is untrusted gitu ya, ada gambar polisi untrusted. Nah, kalau kita yakin bahwa situs di sebelah sana itu bisa dipercaya, kita silakan ngeklik I understand the risk. Kalau kita yakin sana bisa percaya. Tapi kalau kita masuk misalnya klik BCA, tapi keluarnya kok kayak gini gitu, masalah tuh. Misalnya kita masuk ke situsnya punya kantor, tapi keluarnya kayak gini, nah ini masalah. Jangan klik understand the risk. Yang kita harus lakukan adalah matiin semuanya, putusin sambungan. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini walaupun kita melakukan komunikasinya di enkripsi, pakai HTTPS, aman harusnya. Tapi di tengah jalan itu ada yang namanya man in the middle attack. Jadi ada orang yang nyerang di tengah gitu ya. Dan kalau udah MITM itu masuk, man in the middle attack itu masuk, walaupun kita enkripsi, pakai HTTPS segala macam, passwordnya jebol. Bisa dijebol sama dia bisa dapetin passwordnya. Gitu. Jadi kalau sampai seperti ini, putusin sambungan sih. Jadi walaupun passwordnya bagus, tetap kita harus hati-hati, jangan pernah percaya sama password aja. Karena ada orang-orang yang lebih gila daripada password. Gitu. Gitu parah enggak? Parah banget dunia ini, parah banget sih. Kalau udah masuk ke dunia ini, parah. Bangga, Baik, parah terima enggak? kasih tambahan informasinya Pak Ono. Baik, mungkin itu yang bisa. Terima kasih sekali lagi Pak Ono untuk sharingnya. Ini dua hari ya Pak, dari yang batch 1 sama batch 2. Iya, batch 1 lebih stres daripada batch 2. Minta maaf batch 1. Baik, gitu. Terima kasih. Ini kebetulan saya rekam, jadi teman-teman yang nggak bisa hadir hari ini, nanti mereka coba playback hasil recordingnya gitu, Pak Ono. Iya.